Menggambar pola spiritual sebenarnya agak mirip dengan proses pemurnian alkimia. Bahan yang digunakan untuk menggambar pola spiritual juga memiliki beberapa spiritualitas. Materi spiritual ini ditarik ke dalam pola spiritual melalui energi jiwa pemurni harta karun, dan kemudian diubah menjadi senjata, mengubah senjata biasa menjadi harta spiritual. Ling Xuanger di alun-alun masih melihat belati di tangannya dengan hati-hati, sementara Bu Jun di sisi lain mulai menyempurnakan bahannya. Bangkit! Bu Jun berteriak sedikit, dan energi jiwa yang agung dan kuat keluar dari tubuhnya, membungkus semua material di platform batu, dan kemudian melayang di udara di depannya. Kondensasi. Bu Jun tidak berhenti sama sekali. Energi jiwanya dengan cepat mengembun di depannya, dan kumpulan api transparan muncul. Sepertinya dia sedang bersiap untuk memurnikan lusinan material pada saat yang sama, yang juga menyebabkan semua orang di sekitarnya berseru. Tidak, Bu Jun sebenarnya berencana memperbaiki bahan-bahan ini pada saat yang sama. Sungguh menakjubkan. Tampaknya kendali energi jiwanya telah mencapai tingkat kemahiran. Tetapi mengapa Ling Xuanger belum siap untuk mulai menyempurnakan, apakah karena dia tidak dapat memikirkan pola spiritual apapun untuk digambar? Entahlah, mungkin aku merasa malu setelah bertemu lawan kuat seperti Bu Jun. Lagi pula, aku perempuan, jadi wajar saja jika memiliki mentalitas seperti ini. Semua orang melihat penampilan Ling Xuanger dan Bu Jun yang sangat berbeda, dan mulai banyak berbicara. Duel antara keduanya awalnya dianggap sedikit menegangkan, tetapi sekarang tampaknya Ling Xuanger menunjukkan tanda-tanda menyerah, meningkatkan kompetisi. Saudaramu, mengapa Nona Xuanger tidak mulai menggambar? Gao Yi di samping berkata dengan cemas. Mu Feng juga sedikit mengernyit, dia juga bingung. Meskipun ia pernah mempelajari seni pemurnian harta karun dari Ling Xuanger, tidak sulit untuk mempelajari seni pemurnian harta karun ini, tetapi sangat sulit untuk menguasainya. Mu Feng, hari ini, kami hanya memiliki sedikit pemahaman dangkal tentang seni memurnikan harta karun. Meskipun kami mungkin dapat memurnikan beberapa harta spiritual tingkat Xuan tingkat rendah yang sedikit lebih sederhana, dibandingkan dengan Ling Xuanger, Bu Jun, dan lainnya, itu bahkan tidak sedikit di belakang. Meskipun Ling Xuanger tidak memulai pemurnian, tapi Mu Feng bisa melihat bahwa tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah pembuatnya, dan dia terlihat sangat tenang, yang membuatnya tenang. Jangan khawatir, Xuanger memiliki kebijaksanaannya sendiri, aku percaya padanya, bisik Mu Feng. Gao Yi, Hesi dan yang lainnya menatap Mu Feng dengan senyuman di wajah mereka. Mu Feng dan Bai Yibi telah mengatakan hal yang sama sebelumnya ketika mereka mencoba obat mujarab. Meski Mu Feng dan Ling Xuanger belum mengumumkan hubungan mereka, semua orang sudah melihatnya. Pasangan itu memang sepasang kekasih, bahkan kata-kata yang mereka ucapkan pun sama. Sudah dimulai, sudah dimulai. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak dengan suara pelan. Gao Yi, Hesi dan anggota Musen Gui lainnya semua melihat ke arah platform batu Ling Xuanger dan melihat bahwa Ling Xuanger telah meletakkan belatinya dan mulai memurnikan material. Namun, ini berbeda dengan Bu Jun yang memurnikan puluhan material sekaligus. Ling Xuanger baru saja memilih lebih dari 10 jenis bahan di depannya untuk mulai menyempurnakannya, dan dia tampaknya tidak khawatir Bu Jun akan menyelesaikannya sebelum dia. Ling Xuanger dan Bu Jun keduanya memadatkan api jiwa dan mulai memurnikan material. Namun, Ling Xuanger jelas jauh lebih santai, hanya memurnikan lebih dari 10 jenis material, sementara Bu Jun memurnikan lusinan material pada saat yang bersamaan, jenis bahan. Ekspresi wajahnya serius, dan dia tampak sedikit kesulitan. Bu Jun merasakan gerakan di sisi Ling Xuanger meskipun dia sedikit bingung, dia tidak punya waktu atau tenaga lagi untuk mengkhawatirkannya sekarang. Baru saja, untuk memamerkan kekuatannya, dia harus menyempurnakan lusinan material pada saat yang bersamaan, yang membuatnya agak sulit. Jangan berani mengalihkan perhatian dan memikirkan hal lain. Bahan pemurnian memiliki sifat yang persis sama dengan bahan obat pemurnian yang digunakan dalam alkimia. Bahan tersebut membosankan tetapi sangat penting, karena kualitas bahan pemurnian menentukan kualitas gambar pola spiritual. Pemurnian semacam ini juga berlangsung selama beberapa jam. Meskipun semua orang merasa sedikit bosan, mereka juga mengagumi dua orang di platform batu yang memurnikan begitu banyak jenis material pada saat yang sama dan bertahan begitu lama. Tingkat kekuatan energi jiwa dan kendali kekuatan jiwa telah mencapai tingkat mayor. Suatu ketinggian yang sulit dijangkau manusia. Karena Ling Xuanger memiliki bahan pemurnian yang jauh lebih sedikit dibandingkan Bu Jun, meskipun yang pertama dimulai lebih lambat, dia sebenarnya menyelesaikan pemurnian bahan tersebut lebih awal daripada Bu Jun. Namun, orang-orang di sekitarnya tidak terlalu optimis terhadap Ling Xuanger, karena meskipun mereka tidak tahu cara memurnikan harta,
mereka juga tahu bahwa semakin banyak bahan yang digunakan, semakin kompleks pola spiritualnya. Semakin kompleks pola spiritualnya, semakin tinggi pula tingkat harta spiritual yang dapat dibuat dengan mengolahnya menjadi senjata biasa. Meskipun Ling Xuan'er bergerak cepat, dilihat dari jenis materialnya, pola spiritual yang dia gambar pasti jauh lebih sederhana daripada pola Bu Jun. Jika keduanya berhasil menggambar pola roh, meskipun Ling Xuan'er lebih cepat, Bu Jun pasti lebih baik. Bahkan Gao Yi, He Si dan anggota asosiasi Mu Shen lainnya menyadarinya, semuanya mengerutkan kening dan tampak serius. Setelah Ling Xuan'er di platform batu selesai menyempurnakan materialnya, dia tidak berhenti, sebaliknya, dia dengan lembut mengulurkan jari-jarinya, melakukan tendangan voli ke dalam kehampaan, dan di bawah pengaruh kekuatan jiwanya, dia menyempurnakan lebih dari 10 jenis bahan, materi menjadi satu. Gumpalan materi disatukan menjadi pola spiritual yang indah dan sedikit misterius. Di ujung jari Ling Xuan'er, cahaya biru bersinar, menarik gumpalan material ke dalam pola spiritual. Meskipun pola spiritual tersebut tidak terlihat rumit, pola tersebut mengandung perubahan energi dan spiritualitas yang kompleks. Melihat Ling Xuan'er yang sedang menggambar pola roh, gerakannya yang mengalir, ditambah dengan penampilannya yang memukau, membuat semua orang merasa bahagia, seolah-olah sedang menyaksikan pertunjukan yang menakjubkan. Karena hanya ada selusin pola roh yang bisa digambar, dan gerakan Ling Xuan'er sangat terampil, Ling Xuan'er selesai menggambar semua pola roh hanya dalam 2 jam. Namun, ekspresi Ling Xuan'er menjadi semakin serius, karena langkah terakhir, temper, juga sangat kritis. Melalui temper, pola spiritual yang digambar menyatu dengan belati biasa, menjadikan belati biasa spiritual dan menjadi harta spiritual yang berharga. Di bawah tekanan api jiwa, lebih dari 10 pola spiritual yang sangat spiritual secara bertahap diintegrasikan ke dalam belati biasa. Tentu saja, waktu dan urutan integrasi setiap pola spiritual dipertimbangkan dengan ketat. Ling Xuan'er dengan hati-hati mengintegrasikan pola spiritual ke dalam belati biasa, tidak berani bersantai sama sekali, karena dia tahu bahwa jika dia melakukan kesalahan, tidak hanya semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, tetapi belati biasa mungkin juga akan sia-sia, rusak. Dengeng dengungan. Ketika pola spiritual terakhir diintegrasikan ke dalam belati biasa itu tiba-tiba bergetar dan meledak menjadi cahaya cemerlang. Bila belati itu tiba-tiba menunjukkan cahaya dingin yang tajam, yang sangat menyilaukan. Setiap orang dapat merasakan bahwa belati yang sebelumnya biasa ini sepertinya telah diberikan kehidupan oleh Ling Xuan'er, dengan gelombang spiritual yang sangat kuat keluar. Penyempurnaan berhasil. Ling Xuan'er mengulurkan tangannya dan mengambil belati di tangannya. Dia melihat ke arah Mu Feng dengan senyum manis di wajahnya. Itu sangat menawan sehingga semua orang sedikit terganggu dan mulai iri pada Mu Feng. Melihat Ling Xuan'er, yang dahinya dipenuhi keringat dan wajahnya tampak sedikit lelah, Mu Feng merasa sedikit tertekan, tapi dia dengan lembut mengangguk ke arah yang pertama dengan senyum persetujuan di wajahnya. Sisi Ling Xuan'er sudah berakhir, dan semua mata tertuju pada Bu Jun. Meskipun Bu Jun memulainya lebih awal dan cepat, jumlah bahan pemurniannya lebih dari 2 kali lipat jumlah Ling Xuan'er. Oleh karena itu, ketika Ling Xuan'er selesai, Bu Jun masih menggambar pola spiritual, dan sudah ada beberapa orang di depannya dia. Ada lebih dari 10 pola spiritual yang kompleks dan lebih dari 10 kelompok materi yang belum digambar. Meskipun Bu Jun sedang berkonsentrasi menggambar pola roh, dia telah menyadari akhir dari sisi Ling Xuan'er. Menghadapi tatapan semua orang, dia tiba-tiba merasakan lebih banyak tekanan. Setelah Ling Xuan'er selesai memurnikan, dia juga mengalihkan pandangannya ke sisi yang berlawanan, dengan hati-hati melihat pola spiritual yang digambar oleh Bu Jun, mengangguk dari waktu ke waktu, jelas mengenali pola spiritual yang digambar oleh Bu Jun, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Tidak ada ekspresi khawatir atau gugup, tapi ekspresi percaya diri. Meskipun Mu Feng, Gao Yi, He Si dan yang lainnya tidak mengetahui tingkat belati yang disempurnakan oleh Ling Xuan'er, mereka lega melihat ekspresi percaya diri Ling Xuan'er. Waktu berlalu dengan tenang, Bu Jun akhirnya menyelesaikan gambar pola roh dan memulai langkah terakhir temper. Saat pola spiritual diintegrasikan ke dalam belati biasa, wajah Bu Jun yang awalnya agak serius secara bertahap menunjukkan sedikit senyuman. Selama dia berhasil mengintegrasikan pola spiritual ke dalam belati, dia pasti akan mengalahkan lawannya. Bai Yi, Pi Yan dan anggota geng pemurnian lainnya di samping juga merasa bahwa peningkatan spiritual belati Bu Jun lebih besar daripada peningkatan spiritual Ling Xuan'er, dan mereka tidak dapat menahan tawa tidak terlalu bagus, sering mengangguk. Jelas sekali Bu Jun sudah di depan mata. Saat kemarahan Bu Jun berakhir, belati biasa yang terintegrasi dengan lusinan pola spiritual tiba-tiba mulai bergetar,
dan terdengar semburan suara mendengung, dan gelombang aura cerdas menyebar, membuat semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakannya spiritualitas yang kaya terpancar dari belati. Dengan spiritualitas yang begitu kuat, tampaknya itu sebenarnya adalah harta spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi. Bu Jun ini layak menjadi kepala pemurni harta karun di Liangang. Ya, ini benar-benar menakutkan. Dibutuhkan puluhan jam untuk menyempurnakan senjata biasa yang tidak berharga menjadi harta spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi. Ini benar-benar sebuah karya seni. Sepertinya Ling Xuang akan kalah. Dalam hal ini, Geng Lian tidak akan terkalahkan. Jika Musen Gui yang terakhir juga kalah, Musen Gui akan benar-benar dibubarkan. Orang-orang di sekitar merasakan spiritualitas yang terpancar dari belati yang disempurnakan oleh Bu Jun, dan mereka semua berbisik. Bahkan anggota asosiasi Musen merasa mustahil bagi Ling Xuang untuk menang. Situasinya tidak baik. Bahkan Mu Feng mulai merasa sedikit khawatir ketika dia merasakan fluktuasi spiritual semacam ini, tetapi dia menyembunyikan kekhawatiran ini dengan baik dan tidak menunjukkannya. Dengeng dengungan. Teknik Bu Jun menjadi semakin cepat, dan dia menjadi semakin mahir. Suara gemetar belati terdengar sangat keras di alun-alun besar. Aura spiritual Bobo menyebar dari belati, membuat orang terkesiap karena terkejut. Harta spiritual tingkat Xuan bermutu tinggi. Orang-orang di sekitar merasakan aura spiritual pada belati tersebut, dan menjadi semakin yakin dengan kualitas belati tersebut. Panggilan. Di tengah seruan semua orang, Bu Jun menghela nafas lega. Pemurnian akhirnya selesai. Bu Jun memegang belati halus di tangannya dan memandang Ling Xuang dengan senyum sinis di bibirnya. Dalam kompetisi ini, pemenangnya telah ditentukan. Yang membuat Bu Jun merasa sedikit aneh adalah Ling Xuang tidak terlihat tertekan sama sekali, tapi dia tidak repot-repot menyelidikinya terlalu jauh, hasilnya sudah diputuskan. Memikirkan hal ini, Bu Jun juga melihat ke arah Ning Kuan, yang mengangguk padanya dan akhirnya menunjukkan senyuman di wajahnya. Penatua Bihong melihat semua ini di matanya dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak tahu cara memperbaiki senjata, penglihatannya sangat tajam, dan dia masih memiliki pencapaian tertentu dalam menilai harta spiritual. Pada awalnya, dia juga merasa bahwa Ling Xuang pasti akan kalah, tetapi ketika dia melihat wajah Ling Xuang dia juga merasa sedikit aneh. Setelah dengan hati-hati melihat belati Ling Xuang dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Ling Xuang dan Bu Jun keduanya mendatangi Penatua Bihong dengan belati mereka yang telah disempurnakan, dan kemudian menyerahkannya kepada Penatua Bihong. Penatua Bihong mengambil kedua belati itu dan melihatnya dengan cermat, tetapi wajahnya tampak sangat serius. Melihat ekspresi aneh Penatua Bihong, semua orang merasa sedikit aneh. Bukankah hasilnya sudah jelas? Apakah Anda masih perlu memperhatikannya dengan cermat? Semua mata tertuju pada Penatua Bihong, yang menentukan hasilnya. Kami masih harus menunggu keputusannya. Setelah melihatnya dengan cermat untuk waktu yang lama, Penatua Bihong akhirnya memalingkan muka dari kedua belati itu, lalu mengamati kerumunan, ragu-ragu sejenak, dan berkata perlahan, saya mengumumkan bahwa di kompetisi kedua, Ling Xuang menang. Wow, suara Penatua Bihong tidak keras, tetapi terdengar di telinga semua orang. Itu seperti guntur, menyebabkan keributan di sekitar mereka. Banyak orang yang wajahnya kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan ratusan anggota asosiasi Musen tidak bereaksi, dan tidak ada kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua memandang Penatua Bihong dengan sangat bingung. Bang, Ning Kuan sedang minum teh dengan santai. Dia tidak bisa mempercayai telinganya, kemarahan muncul di hatinya, dan bahkan cangkir teh di tangannya hancur berkeping-keping. Saudaraku, apa yang terjadi? Bukankah Bihong yang lebih tua itu selalu adil dan tegas? Mengapa dia berbohong? Dengan mata terbuka di depan umum Bu Jun menyempurnakan belati itu menjadi harta spiritual tingkat Xuan bermutu tinggi, tetapi Ling Xuang baru saja setelah memurnikan belati menjadi harta spiritual tingkat Xuan kelas menengah. Mengapa Ling Xuang menang? Liu Yun, berdiri di belakang Teng Beiming, berkata dengan aneh. Luo Qingfeng, Dai Yuan dan orang lain di samping juga bingung. Mereka juga akrab dengan Penatua Bihong, dan tentu saja tahu bahwa Penatua Bihong membenci mereka yang mempraktekkan pilih kasih dan malpraktik. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu hari ini? Meskipun Teng Beiming tidak memahami maksud Penatua Bihong, dia tidak mengatakan apapun. Karena dia tahu bahwa Penatua Bihong memiliki alasannya sendiri untuk melakukan ini, dan dia harus menjelaskan alasan penilaian ini selanjutnya. Penatua Bihong, Anda menunjukkan pilih kasih secara telanjang. Dia jelas hanya memurnikan belati menjadi harta spiritual tingkat Xuan kelas menengah, sementara saya menyempurnakannya menjadi harta spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi. Bagaimana Anda bisa menilai dia sebagai pemenang? Bu Jun di samping juga kehilangan sikap aslinya saat ini, dan berteriak dengan wajah merah.
Lihat sendiri. Penatua Bihong memandang Bu Jun yang kehilangan kesabaran dan sedikit tidak senang. Dia melemparkan kedua belati itu ke Bu Jun. Bu Jun segera mengambil kedua belati itu dan membandingkannya dengan hati-hati, namun ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, dan kemudian tiba-tiba ekspresi frustrasi muncul. Aku kalah. Bu Jun berkata lemah, seperti bola kempes. Jika hasil yang diumumkan oleh Penatua Bihong barusan seperti guntur, kata-kata Bu Jun seperti sambaran petir, membuat semua orang merasa pusing. Mungkinkah yang disempurnakan Ling Xuang Er bukanlah harta spiritual tingkat Xuan tingkat menengah, tetapi harta spiritual tingkat bumi, tetapi mereka gagal menyadarinya. Mendengar perkataan Bu Jun, para anggota geng Lian semakin terkejut. Mereka semua tahu betul siapa Bu Jun itu. Dia selalu mengawasi, dan perkataannya membawa pengaruh besar di geng Lian. Orang sombong seperti itu justru mengaku kalah secara pribadi, yang membuat mereka tidak bisa mempercayai telinganya. Wajah Ning Kuan juga menjadi jelek. Sebelumnya, dia mengira Penatua Bihong lah yang menyukai Ling Xuang Er, tetapi ketika dia mendengar Bu Jun mengakuinya secara pribadi, berdasarkan pemahamannya tentang Bu Jun, dia tahu bahwa Bu Jun benar-benar kalah. Penatua Bihong, tolong beritahu saya secepatnya, apa yang terjadi. Beberapa orang yang tidak sabar di sekitar akhirnya tidak dapat menahannya dan berkata. Penatua Bihong mengambil dua belati dari tangan Bu Jun, lalu melihat sekeliling dan berkata dengan senyum tipis, kamu benar, Ling Xuang Er hanya menyempurnakan harta spiritual kelas menengah tingkat Xuan, dan Bu Jun menyempurnakan apa yang keluar adalah harta spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi. Tetapi setiap orang harus tahu bahwa baik atau buruknya suatu harta spiritual tidak hanya bergantung pada spiritualitas pola spiritualnya, tetapi juga pada kesesuaian antara pola spiritual dan senjatanya. Penatua Bihong mengangkat belati yang dimurnikan oleh Ling Xuang Er dan melanjutkan semuanya. Lihat belati yang dimurnikan oleh Ling Xuang Er. Meskipun itu hanya harta spiritual tingkat Xuan kelas menengah, pola spiritual dan belatinya cocok dengan sempurna. Sedangkan untuk belati yang disempurnakan oleh Bu Jun, meskipun pola spiritual dari pola roh lebih tinggi, membuat belati tersebut mencapai level-level Xuan tingkat atas, kecocokannya jauh lebih buruk. Oleh karena itu, meskipun itu adalah belati tingkat tinggi harta spiritual tingkat Xuan, dibandingkan dengan belati Ling Xuang, itu bahkan lebih buruk. Setelah Penatua Bihong selesai berbicara, dia melemparkan kedua belati itu ke platform batu dengan kekuatan yang sama. Belati yang dimurnikan oleh Bu Jun ditembakkan ke platform batu, dengan hanya gagangnya yang terbuka, sedangkan belati yang disempurnakan oleh Ling Xuang Er ditembakkan ke platform batu, ditembakkan, lalu mereka semua menghilang ke dalam platform batu, hanya menyisakan lubang gelap. Ini seperti kompetisi antara dua prajurit dengan level yang sama. Meskipun satu orang menggunakan seni bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi, dia tidak menguasainya secara menyeluruh, sementara yang lain menggunakan seni bela diri tingkat Xuan tingkat menengah dan memahami semuanya inti dari seni bela diri. Jika orang bertarung satu sama lain, yang pertama jelas bukan musuh yang terakhir. Mungkin karena dia khawatir beberapa orang tidak akan memahaminya dengan baik, Penatua Bihong menjelaskan. Setelah semua orang mendengarkan penjelasan Penatua Bihong, dan kemudian melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Bu Jun telah tersesat dalam kesesuaian antara pola spiritual dan belati. Dua belati yang dikeluarkan Penatua Bihong hari ini hanyalah senjata biasa, mungkin hanya bernilai beberapa Xuan Li dan, jadi kualitasnya tidak terlalu bagus. Karena keterbatasannya, sudah sangat sulit untuk menyempurnakan belati menjadi harta spiritual tingkat Xuan tingkat menengah. Bu Jun secara paksa meningkatkannya menjadi harta spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi, yang sudah melampaui beban yang dapat ditanggung oleh belati, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh harta spiritual tingkat Xuan tingkat tinggi. Ini seperti meminta seorang pejuang realem transformasi Qi untuk berlatih seni bela diri tingkat bumi. Bahkan jika latihannya berhasil, tidak akan ada cukup energi yang dalam di dalam tubuh untuk menampilkannya, dan mudah untuk mendapat serangan balasan. Bu Jun juga membandingkan belati yang dibuatnya dengan belati yang dibuat oleh Ling Xuang Er, dan kemudian dia menyadari di mana dia tersesat, jadi dia menjadi sangat frustasi. Seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang saling memandang dan menatap Ling Xuang Er, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Anggota masyarakat Mushen sangat bingung pada awalnya. Setelah mendengar penjelasan Penatua Bihong, mereka terkejut untuk beberapa saat, dan wajah mereka juga dipenuhi dengan kegembiraan dan ekstasi datang. Pembalikan besar dan meraih kemenangan terakhir. Ikatan antara Mu Feng dan Bai Yi akan merusak reputasi geng Lian, tetapi kemenangan Ling Xuang Er tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi geng Lian, membuat mereka semua merasa sangat lega dan puas. Sister Xuang Er perkasa, Sister Xuang Er perkasa. Salah satu anggota asosiasi Mushen berteriak keras, dan anggota lainnya juga berteriak serempak,
membuat Ling Xuanger yang awalnya terlihat sangat tenang, wajahnya memerah. Bu Jun, apakah kamu yakin sekarang? Penatua Bihong memandang Bu Jun dan bertanya dengan ringan, nadanya masih sedikit tidak senang. Saya yakin bahwa saya telah kalah. Bu Jun tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya, dan merespons dengan cepat. Dia juga marah sekarang, dan dia sedikit kasar kepada Penatua Bihong tahu bahwa sangat tidak bijaksana untuk menentang yang lebih tua, jadi nadanya juga menjadi lebih hormat. Mu Feng datang ke sisi Ling Xuanger, memandang Ling Xuanger yang tampak lelah, dan berkata dengan sedikit sedih terima kasih atas kerja kerasmu. Untungnya, aku hidup sesuai dengan takdirku. Ling Xuanger tersenyum dan berkata sambil bercanda. Mu Feng dengan lembut menggaruk ujung hidung Ling Xuang dengan jarinya dan berkata, kamu benar-benar membuatku sedikit khawatir pada awalnya, tetapi melihat penampilanmu, sepertinya kamu sudah tahu bahwa kamu memiliki tiket kemenangan. Yah, karena saya menemukan bahwa tekstur belati yang diberikan Penatua Bihong kepada saya benar-benar rata-rata. Jika saya secara paksa menggambar pola spiritual tingkat tinggi, saya tidak akan pernah bisa memunculkan spiritualitas dari pola spiritual tersebut, jadi saya mengambil air terjun dengan berani. Kemudian saya melihat Bu Jun menyempurnakannya. Setelah menerima Ling Bao, saya tahu saya pasti akan menang. Ling Xuanger mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Meskipun Bu Jun kalah dalam kompetisi, statusnya di Liangang sangat penting, jadi Ning Kuan tidak membuat Bu Jun merasa malu. Melihat Mu Feng dan Ling Xuanger yang semuanya tersenyum, wajah Ning Kuan menjadi pucat dan dia mendengus dingin. Ahem, di kompetisi kedua, Ling Xuanger dari Asosiasi Dewa Muslim menang. Tidak ada yang keberatan. Penatua Bihong terbatuk ringan dan berkata. Seluruh alun-alun menjadi sunyi kembali. Bahkan Bu Jun tidak keberatan. Siapa yang berani mempertanyakan keputusan Penatua Bihong? Kompetisi ketiga adalah pertarungan formasi. Aku ingin tahu siapa yang akan kalian berdua kirimkan, kata Penatua Bihong dengan tenang. Semua mata tertuju pada Mu Feng dan Ning Kuan. Kompetisi ketiga yang paling penting akhirnya akan dimulai. Begitu suara Penatua Bihong turun, mata semua orang tertuju pada Mu Feng dan Ning Kuan lagi, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Tentu saja saya akan bertarung di Mu Shen Hui. Saya tidak tahu apakah Ning Kuan, pemimpin geng Lian, akan bertarung secara langsung. Mu Feng melangkah maju dengan senyum tipis di wajahnya, dan matanya tertuju Ning Kuan. Mu Feng sudah lama mengetahui bahwa Ning Kuan juga seorang ahli formasi, dan dia sangat mahir dalam formasi. Kekuatan formasi yang dia gunakan bahkan membuat 5 ahli teratas dalam peringkat misterius merasa takut. Alasan utama mengapa dia berada di peringkat ke-6 dalam peringkat misterius adalah karena statusnya sebagai master formasi. Budidaya kekuatan mendalam Ning Kuan baru saja mencapai puncak alam kekuatan magis, kesempurnaan agung. Jika Ning Kuan mengambil tindakan, apalagi yang lain, bahkan Mu Feng sendiri akan merasa peluang kemenangannya kecil. Sebenarnya Mu Feng awalnya berencana untuk menentukan pemenang di 2 pertandingan pertama. Ia tidak menyangka kalau skill alkimia Bai Yi begitu luar biasa dan setara dengan miliknya, yang juga membuat rencana Mu Feng gagal. Ning Kuan mencibir dan berkata dengan nada menghina kamu pikir kamu ini siapa apakah kamu pikir kamu layak untukku Pian, pergi dan biarkan dia bangun. Jangan berpikir bahwa kamu tidak akan tahu apa yang terjadi. Seorang pria muda keluar dari kerumunan, mengenakan satu set pakaian cian dan tahi lalat hitam besar di wajahnya. Orang kuat ke-37 dalam daftar Xuanbang, Master Formasi Pian. Mu Feng tidak menganggap serius penghinaan Ning Kuan dan hanya tersenyum ringan. Ning Kuan adalah orang yang sangat sombong. Jika Anda melawan diri sendiri, masalah ini akan sulit ditangani. Namun, Mu Feng berharap Ning Kuan tidak akan bisa menyelamatkan mukanya dan tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Karena meskipun dia menang, Ning Kuan akan dianggap sebagai pengganggu besar yang menindas anak kecil, dan dia tidak akan menang dengan kekerasan. Jika orang lain diturunkan ke panggung, peluangnya untuk menang akan jauh lebih besar. Pian, pertarungan ini adalah tentang kemenangan tetapi bukan kekalahan. Ning Kuan berkata dengan ringan. Pian tersenyum lembut dan berkata bos, dalam hal formasi, kecuali Anda di gunung di depan Qingchang Mansion, saya belum memikirkan orang lain yang bisa mengalahkan saya. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tetapi jangan meremehkan musuh. Anak itu agak aneh. Meskipun Ning Kuan sangat marah, dia melihat bahwa Mu Feng memiliki bakat yang nyata, jadi dia mengingatkan Pian untuk tidak ceroboh. Pian mengangguk, lalu berjalan perlahan ke sisi Penatua Bihong, lalu melirik ke arah Mu Feng yang berdiri di sisi lain Penatua Bihong, dan tersenyum. Dia tidak berbicara, tapi kebanggaan di wajahnya dan sarkasme di matanya tidak tersamarkan. Memang benar,
Orang kuat yang menduduki peringkat ke-37 dalam peringkat misterius memiliki kebanggaan seperti itu, terutama bagi murid baru Mu Feng yang sudah lebih dari setengah tahun tidak bergabung dengan sekte tersebut. Modal semacam ini sepertinya terlalu kuat. Biar saya bicarakan aturan lombanya di sini. Saat bertanding dalam formasi dilarang menggunakan cara lain. Bisakah kalian berdua mengerti kata Penatua Bi Hong dengan sungguh-sungguh, kata Mu Feng dan Pi Yan sama-sama mengangguk dan tidak mengajukan keberatan. Jelas sekali, Bi Hong yang lebih tua ini sepertinya bukan pertama kalinya mengadakan kompetisi semacam ini benar, itu sangat mengejutkan. Oke, kompetisi ini akan diadakan di platform kompetisi seni bela diri tidak jauh dari sini. Silakan naik ke panggung, kata Penatua Bi Hong dengan tenang. Kompetisi formasi tidak seperti alkimia atau pemurnian harta karun. Dengan kekuatan formasi Mu Feng dan Pi Yan, jika bertabrakan pasti akan menimbulkan suara yang sangat besar hancur total. Jadi Penatua Bi Hong juga meminta keduanya untuk berkompetisi di atas panggung dan tidak membiarkan mereka mengambil tindakan secara langsung. Di panggung kompetisi, Mu Feng dan Pi Yan perlahan memasuki panggung dari kedua ujung, dan kemudian berdiri diam setelah jarak lebih dari 50 kaki. Mu Feng dengan lembut menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Mu Feng, datang ke sini untuk meminta bantuan dari formasi kakak senior Pi. Pi Yan memandang Mu Feng, meskipun ada sedikit sarkasme di sudut mulutnya, tetapi ada tatapan bermartabat di matanya. Singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, belum lagi Lian Gang sekarang satu hasil imbang dan satu kekalahan, jadi tidak boleh ada kesalahan. Oleh karena itu, meskipun Pi Yan memandang rendah Mu Feng dari lubuk hatinya, dia tidak akan pernah memberi Mu Feng kesempatan untuk memanfaatkannya hanya karena dia meremehkan musuhnya. Pi Yan tidak berbicara, dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Mu Feng. Dia hanya melirik Mu Feng, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mu Feng merasakan nafas jiwa menyapu dari Pi Yan, menarik nafas dalam-dalam, dan segera wajahnya menjadi serius, karena dia tahu bahwa meskipun Pi Yan ini jauh lebih rendah dari Ning Kuan, dia masih ada. Adapun saya sekarang, saya masih lawan yang sangat kuat. Jika saya tidak hati-hati, saya akan kalah. Pi Yan tidak lagi ragu-ragu, dan dengan jentikan jarinya, tanda jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengembun di ujung jarinya, dan kemudian bergabung ke udara di sekitarnya. Saat berikutnya, udara di sekitarnya menjadi sekeras air mendidih terbentuk samar-samar. Formasi besar perlahan mulai beroperasi, memancarkan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Fluktuasi seperti itu bahkan akan membuat prajurit muda di puncak alam kekuatan magis merasa sedikit berdebar. Jejak tangan Pi Yan berubah, dan kekuatan jiwa yang agung dipadatkan dan diubah menjadi dua jejak telapak tangan kekuatan jiwa. Mereka melesat dengan lintasan yang sangat aneh dan ditembak jatuh ke arah Mu Feng di udara. Melihat dua cetakan telapak tangan kekuatan jiwa, Mu Feng tetap tenang dan menjentikkan ujung jarinya, dan segel jiwa yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Tanda jiwa ini jatuh di atas Mu Feng. Di atas tanda jiwa, sinar cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terjalin dan membentuk topeng cahaya melingkar pada sosok Mu Feng di sepanjang rute yang misterius dan tidak jelas. Di atas perisai cahaya, ada bilah biru yang tak terhitung jumlahnya yang berputar dengan cepat. Formasi perlindungan tubuh 9 roh. Formasi perlindungan tubuh 9 roh adalah formasi pertama yang dikuasai Mu Feng. Dengan budidaya kekuatan jiwa Mu Feng saat ini, itu lebih dari cukup untuk mengaturnya. Meskipun formasi perlindungan tubuh 9 roh adalah formasi paling dasar, kekuatan pertahanannya juga akan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat budidaya master formasi. Dua cetakan telapak tangan kekuatan jiwa menghantam formasi perlindungan tubuh 9 roh dengan keras. Ledakan. Badai energi jiwa yang menakjubkan menyapu dengan ganas di udara kemanapun badai jiwa lewat, udara meledak, dan bahkan perlindungan tak kasat mata di panggung kompetisi mengirimkan riak. Badai energi jiwa menghilang, dan semua orang melihat bahwa meskipun formasi yang dibentuk oleh Mu Feng runtuh, formasi tersebut tidak dihancurkan oleh formasi Pi Yan. Kekuatan pertahanan formasi perlindungan tubuh 9 roh sangat tinggi, terutama karena budidaya Mu Feng saat ini telah mencapai tingkat pemurni jiwa kelas atas, yang membuat kekuatan pertahanan formasi menjadi 2 kali lipat formasi, dia tertegun menahannya. Formasi perlindungan tubuh 9 roh memang kuat. Senyuman cerah juga muncul di wajah Mu Feng. Sekarang dia tidak mengetahui banyak formasi, dan yang paling mahir di antara mereka adalah formasi perlindungan tubuh 9 roh. Dia juga bereksperimen dengan Ling Xuang Er yang dibombardir selama setengahnya jam, tapi gagal menembus pertahanan arai pelindung 9 roh. Melihat Mu Feng menggunakan formasi dan benar-benar memblokir serangan formasi Pi Yan, semua orang di sekitar panggung kompetisi menjadi gempar. Formasi macam apa yang digunakan Mu Feng sangat kuat.
Pertahanannya tidak sekuat itu. Mu Feng itu sangat ahli dalam alkimia. Saya tidak menyangka dia begitu berpengetahuan dalam formasi. Dia benar-benar menggunakan formasi untuk memblokir serangan formasi Pian. Pantas saja dia begitu percaya diri, tapi sepertinya formasi yang dia gunakan hanya bertahan, bukan menyerang. Mungkinkah dia diserang seperti ini oleh Pian, dan dia hanya bisa bertahan dalam formasi bertahan seperti kura-kura? Haha, apa yang kamu katakan bukan tidak mungkin. Jika Pian tidak bisa mematahkan pertahanan Mu Feng, itu bisa dianggap seri. Jika 2 kali seri dan 1 kemenangan, Mu Shenhui pada akhirnya akan mampu mengalahkan Lian Gang. Tapi kalau begitu, bukankah itu terlalu membosankan? Namun, Mu Feng mengabaikan bisikan di sekitarnya dan tetap berada di formasi pelindung 9 roh, menatap tajam ke arah Pian di seberangnya. Formasi perlindungan tubuh 9 roh, Pian sedikit terkejut, tapi dia telah melihat melalui formasi yang digunakan oleh Mu Feng. Formasi perlindungan tubuh 9 roh adalah salah satu formasi paling dasar, dan sebagian besar master formasi pada dasarnya dapat menguasainya, jadi bukan hal yang aneh jika Pian dapat melihatnya. Pian memandang Mu Feng yang berada dalam formasi pelindung 9 roh, matanya sedikit menyipit, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, jika ini yang kamu andalkan, maka kamu akan kecewa. Coba kamu lihat-lihat bagaimana saya ledakkan cangkang kura-kuramu. Pian melambaikan tangannya, dan tanda jiwa terus berjatuhan seperti kepingan salju. Segera, fluktuasi energi jiwa yang sangat menakutkan menyapu, dan formasi besar dan tak tertandingi tiba-tiba terbentuk matahari. 6 putaran matahari terik biru yang agak aneh memancarkan fluktuasi jiwa yang kuat. Dibandingkan dengan formasi yang baru saja diatur Pian, itu jauh lebih kuat. Jelas Pian tidak ingin menunda, jadi dia menggunakan kartu trufnya dan ingin bertarung cepat, keputusan cepat. Mu Feng, aku ingin kamu yakin akan kekalahanmu. Formasi ini disebut formasi Great Sun Six Yang. Aku ingin tahu apakah formasi perlindungan tubuh 9 rohmu dapat menahan 6 putaran serangan matahari yang terik, tetapi segel tangannya tidak pernah berhenti, dan segel jiwanya terus mengembun dan kemudian bergabung menjadi matahari besar dan formasi 6 yang. Mata Mu Feng sedikit terfokus saat dia melihat formasi matahari besar dan 6 yang dibentuk oleh Pian. Jumlah segel jiwa di dalamnya telah mencapai hampir 200, yang sangat dekat dengan formasi lanjutan dan berada di puncak formasi perantara. Hampir 200 segel jiwa bergabung ke udara. Semua orang di sekitar panggung kompetisi memperhatikan bahwa udara antara langit dan bumi sepertinya mendidih. Formasi 6 matahari besar sepertinya mengumpulkan energi, tetapi tidak ada tanda-tandanya Feng segera. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin Mu Feng bisa merasakan teror formasi 6 yang dari matahari besar. Formasi yang diatur Pian kali ini jelas merupakan formasi tingkat menengah. Di antara formasi perantara, itu bukan lagi formasi yang sangat kuat. Panggilan. Mu Feng menghela napas berat, menjentikkan jarinya, dan tanda jiwa tersebar dan menyatu ke udara. 6 putaran matahari biru yang terik tergantung di udara. Saat mereka saling terkait satu sama lain, mereka telah membentuk formasi besar beberapa ratus kaki, menyebar dan menutupi seluruh panggung kompetisi. Mu Feng juga bisa merasakan fluktuasi berbahaya yang disebabkan oleh matahari besar dan formasi 6 yang. Matanya sedikit menyipit dan gerakan di ujung jarinya tiba-tiba bertambah 3 poin. Jika itu pertarungan sungguhan, lawan tidak akan pernah membiarkan master formasi mengatur formasi dengan mudah. Namun, aturan pertarungan ini adalah mematahkan formasi dengan formasi, sehingga keduanya punya cukup waktu untuk mengatur formasi. Ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di alam kekuatan magis yang telah dikalahkan oleh formasi matahari besar dan 6 yang milikku, dan sangat jarang bagimu untuk membiarkanku menampilkan formasi ini. Oleh karena itu, kekalahanmu bukanlah hal yang tidak adil. Mata Pian dingin, tapi wajahnya sedikit pucat. Jelas, menyiapkan formasi matahari besar dan 6 yang ini adalah beban yang sangat besar baginya, tapi formasi ini adalah harta terpentingnya, jadi itu membuat Pian begitu percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, tangan Pian tiba-tiba membentuk segel, dan 6 putaran matahari biru yang terik meledak dengan cahaya terang, membuat seluruh panggung kompetisi tampak biru, membuatnya terlihat sedikit aneh. Di bawah selubung formasi 6 matahari-matahari besar, panggung kompetisi tampaknya terisolasi dari dunia, berubah menjadi dunia biru lainnya, dan tekanan jiwa yang menakutkan juga menyebar. Wajah Mu Feng juga menjadi sangat serius, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari lubuk hatinya. Jika dia hanya mengandalkan formasi perlindungan tubuh 9 roh untuk melindunginya, dia mungkin akan dihancurkan sepenuhnya oleh matahari besar dan 6 yang. Formasi
6 putaran matahari biru yang terik ditangguhkan di udara di atas panggung kompetisi yang untuk sementara diisolasi oleh energi jiwa Pian. Saat cahaya biru menyala, itu memancarkan tekanan jiwa yang membuat jantung berdebar-debar. Semua orang di arena juga merasakan tekanan jiwa dalam formasi, dan wajah mereka berubah drastis. Di bawah formasi ini, ahli Dzogchen biasa di puncak alam kekuatan magis mungkin akan terluka parah. Mu Feng, jika kamu mengaku kalah terlebih dahulu, aku bisa melepaskanmu. Jika kamu bertahan, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Pian berkata dengan suara yang dalam. Tolong beri saya nasihat dari kakak senior Pi. Mu Feng tersenyum ringan, seolah dia tidak menghargai pengingat baik Pian. Pian tidak berkata apa-apa lagi, tatapan dingin melintas di matanya, dan saat sidik jarinya berubah, 6 matahari biru yang terik tiba-tiba bergetar, dan gelombang riak energi jiwa yang ganas tersapu. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya meletus dari terik matahari biru, dan kemudian mengembun menjadi bola cahaya biru berukuran lebih dari 100 kaki, mengalir menuju Mu Feng. Suasana di seluruh arena, semuanya meledak, dan bahkan ruangnya memiliki kecenderungan samar untuk terdistorsi. Menghadapi serangan yang begitu mengejutkan, bahkan mereka yang berada di puncak alam kekuatan magis mungkin harus menghindari keunggulannya. Semua penonton merasakan energi besar yang terkandung dalam bola cahaya biru. Saya juga merasa ngeri di dalam hati. Kekuatan orang kuat ke-37 dalam daftar misterius sungguh mencengangkan. Apakah Mu Feng akan mati? Saat semua orang melihat bola cahaya biru, pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak mereka. Namun ketika bola cahaya biru terbang menuju Mu Feng, perubahan tiba-tiba terjadi, dan udara di sekitar Mu Feng tiba-tiba menjadi terdistorsi. Warna hijau kehitaman menyebar dan bahkan menyelimuti sosok Mu Feng. Warna hijau dan hitam seolah kembali membangun dunia hijau dan hitam yang lebih kecil di dunia biru arena kompetisi. Aura yang sangat ganas menyebar, dan samar-samar, 7 bayangan binatang besar muncul di depan semua orang. Mereka adalah 7 serigala hitam yang masing-masing memperlihatkan taringnya yang ganas. Energi ganas yang luar biasa melonjak, membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Formasi 7 serigala surgawi. Mu Feng telah memperoleh formasi 7 serigala belum lama ini, dan telah melakukan penelitian yang sangat rinci tentang formasi 7 serigala. Namun, budidaya sebelumnya terlalu rendah dan dia tidak dapat sepenuhnya memahami esensi dari formasi 7 serigala. Mu Feng mempelajari formasi 7 serigala surga dan sampai pada kesimpulan bahwa 70 segel jiwa dapat digunakan untuk menyusun versi sederhana dari formasi 7 serigala surga ambil setidaknya 150 segel jiwa. Setelah Mu Feng mempromosikan dirinya menjadi pemurni jiwa tingkat tinggi, dia mampu memadatkan hampir 200 segel jiwa, dan mampu sepenuhnya menyusun formasi 7 serigala surgawi. Ditambah dengan pemahamannya yang mendalam tentang formasi 7 serigala surgawi, dia juga ini memungkinkan dia untuk memaksimalkan kekuatan formasi ini, yang setidaknya tidak kalah dengan formasi matahari besar dan 6 matahari yang dikerahkan oleh Pian. Ho ho ho, 7 serigala ganas itu menengadah ke langit dan meraung. Aura yang sangat kejam dan ganas muncul dari mata merah binatang itu. Aura yang keluar dari tubuh mereka sebanding dengan monster puncak tingkat kelima. Serigala itu meraung, dan fluktuasi energi antara langit dan bumi menjadi sangat dahsyat. Segera, angin hitam yang tak terhitung jumlahnya menderu, dan 7 serigala hitam menerkam bola cahaya biru. Ledakan, badai energi jiwa yang dahsyat menyapu. Meskipun bola cahaya biru meledak, ke-7 serigala hitam itu juga hancur dan diusir. Cahaya hitam dan cahaya biru membanjiri seluruh arena kompetisi, masing-masing menempati separuh langit. Namun, Pian hanya mencibir. Saat segel di tangannya berubah, 6 matahari biru yang terik sekali lagi mengembun menjadi bola cahaya biru yang lebih besar, melesat menuju Mu Feng, momentumnya menjadi semakin mencengangkan. Sosok Mu Feng tersembunyi di dunia hijau dan hitam, dan dia memandang dengan sungguh-sungguh ke bola cahaya biru yang dengan cepat membesar di pupilnya. 7 serigala hitam mengembun lagi, menghalangi bola cahaya biru. Namun, meskipun dia memblokir bola cahaya biru, wajah Mu Feng menjadi sedikit pucat, dan dia jelas terluka ringan. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Pian menjadi semakin kuat, jejak tangannya terus berubah, dan cahaya biru yang muncul dari 6 matahari biru yang terik menyatu menjadi bola cahaya biru. Bola cahaya biru memadat lagi, menyebabkan Mu Feng mengerutkan kening. Dia akhirnya menemukan bahwa selama 6 putaran matahari biru yang terik tidak pecah, serangan semacam ini akan terus memadat. Kalaupun dia bisa memblokir ronde pertama dan kedua, bagaimana dengan ronde ketiga dan keempat bahkan jika Anda memblokir 4 putaran pertama, masih ada putaran kelima dan keenam di belakang Anda.
Mu Feng tidak akan mampu menahan aliran serangan yang begitu stabil jika dia hanya mengandalkan budidaya master jiwanya sendiri. Jika kamu ingin menghancurkan formasi ini, pertama-tama kamu harus menghancurkan 6 matahari biru yang terik. Mu Feng melihat ke 6 matahari biru yang terik yang melayang di udara dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Tapi Mu Feng juga tahu bahwa 6 putaran matahari yang terik itu mungkin tidak akan bisa dihancurkan dengan mudah olehnya. Tebakan Mu Feng juga sangat benar. Ketika dia mengusir serigala hitam yang terkondensasi dari energi jiwa untuk menyerang matahari biru, dia menemukan bahwa sebelum serigala hitam bisa mendekati matahari biru, serigala hitam telah tertusuk oleh cahaya biru yang meletus, oleh terik matahari biru, ia berubah menjadi ketiadaan. Apa yang harus dilakukan? Wajah Mu Feng juga menjadi sedikit jelek. Jika dia terus seperti ini, dia murni bersaing untuk konsumsi kekuatan jiwa, tapi jelas konsumsinya jauh lebih besar daripada Pian. Bagaimanapun, dia masih dalam formasi yang diatur oleh Pian. Dia tidak hanya harus memadatkan formasi untuk menghancurkannya, tetapi dia juga harus melepaskan sebagian energi jiwanya untuk menahan erosi formasi Pian. Yang paling penting adalah formasi 7 serigala Cang Surgawi Mu Feng hanyalah formasi tingkat menengah, sedangkan formasi matahari besar dan 6 matahari ini harusnya merupakan formasi tingkat tinggi tingkat menengah kekuatan formasi serigala lebih rendah daripada formasi Great Sun Six Yang. Inferioritas seperti ini tidak akan terlalu merugikan dalam konfrontasi jangka pendek. Jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama, maka kesenjangan ini lambat laun akan melebar. Setiap formasi pasti memiliki kekurangan dan kelemahan. Jika kita bisa menyerang kekurangannya, kita pasti bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Mu Feng juga menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya, dan setelah berpikir sebentar, matanya perlahan ditutup. Apakah kamu ingin menggunakan mata jiwa untuk menemukan kekurangan dalam formasiku? Pian terkekeh, sarkasme di wajahnya semakin kuat. Memang ada kekurangan dalam formasi Great Sun Six Yang, tapi tidak besar, dan dengan cerdik ditutupi oleh energi jiwanya. Mu Feng ingin menemukan kekurangan itu melalui mata jiwa, yang sungguh aneh. Sekarang mata jiwa Mu Feng berada di tingkat kedua dari 4 tingkat, mata spiritual, yang dapat merasakan perubahan antara langit dan bumi serta lingkungan sekitarnya melalui perasaannya sendiri. Di alam roh ungu, Mu Feng mengandalkan pembukaan mata spiritual miliknya untuk memecahkan formasi roh bintang biru, dan dengan demikian memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan alam roh ungu. Meskipun Mu Feng menutup matanya rapat-rapat, terbukanya mata spiritualnya memungkinkan dia untuk dengan jelas merasakan semua gerakan di sekitarnya. Bahkan perubahan energi tidak dapat lepas dari mata spiritual Mu Feng. Sungguh tidak mudah bagi anak ini untuk bisa mengembangkan mata jiwa ke tingkat mata spiritual. Melihat penampilan Mu Feng, Pian juga mengangguk memuji. Mata jiwa bagi sebagian besar master jiwa hanya berada di tingkat pertama, dan sangat sedikit yang dapat mencapai tingkat kedua. Namun, meski dengan mata spiritual, Pian masih memiliki keyakinan besar pada kekurangan dalam formasi yang dia sembunyikan. Jika dia ingin menemukan kekurangan dalam formasi yang dia sembunyikan, kecuali Mu Feng dapat mengolah mata jiwa ke dalamnya tingkat ketiga dari mata jiwa. Mu Feng dengan hati-hati merasakan setiap perubahan pada formasi matahari besar dan 6 matahari, namun seiring berjalannya waktu, alisnya kembali berkerut karena ia menemukan bahwa tidak ada kekurangan pada formasi matahari besar dan 6 matahari ini. Tidak mungkin, Pian ini bukan ahli formasi. Bagaimana mungkin formasi yang dia atur tidak memiliki kekurangan? Dia pasti menyembunyikan kekurangannya dengan cara tertentu, kata Mu Feng diam-diam, masih merasakan perubahannya. Tentu saja, Pian tidak akan membiarkan Mu Feng merasakan pengoperasian dan perubahan formasi 6 yang matahari besar dengan begitu lancar. Dia mengubah metode penyegelannya dan mengaktifkan bola cahaya biru lagi, meledak ke arah Mu Feng. Dengan mata spiritual terbuka, bola cahaya biru yang tak terhentikan dengan cerdik berhasil dihindari oleh Mu Feng. Namun, di mata semua orang di arena, Mu Feng dipaksa oleh formasi Pian hingga dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Panggung kompetisi yang luas sekarang sepenuhnya diselimuti oleh 6 putaran matahari biru yang terik. Energi jiwa yang agung dan kuat melonjak di mana-mana, dan aura jiwa yang menakutkan Bobo menyapu darinya arena bisa merasakan fluktuasi yang hebat. Di atas panggung kompetisi, Pian berdiri di udara, dengan cahaya dingin melonjak di matanya. Saat sidik jarinya berubah, formasi Great Sun Six Sun juga memadatkan serangan sengit satu demi satu, dan meledak ke bawah. Di bawahnya terdapat warna hijau dan hitam yang merupakan dunia tersendiri. Meski tidak seberapa dibandingkan dengan cahaya biru yang luas, ia tetap berdiri gagah di bawah bombardir formasi 6 matahari dari matahari besar. Di alam hijau dan hitam, ada sosok yang sedikit malu,
Dengan mata tertutup rapat, dan dia mencoba menangkis serangan sengit dari formasi matahari besar dan 6 matahari dari waktu ke waktu. Di bawah panggung kompetisi, Ling Xuanger, Gao Yi, Hesi dan yang lainnya melihat sosok Mu Feng dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Meskipun berkompetisi dalam pemurnian ramuan dan pemurnian harta karun membutuhkan banyak energi, mereka tidak mengkhawatirkan kehidupan mereka. Kompetisi formasi ini dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian, dan melihat penampilan Pian, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri. Di sisi lain, Ning Kuan memiliki ekspresi santai di wajahnya. Pian menggunakan formasi Great Sun Six Yang, yang membuatnya merasa lega, karena dia pun perlu menghabiskan banyak waktu menghadapi formasi Great Sun Six Yang, melihat situasi saat ini, hanya masalah waktu sebelum Pian menang. Ning Kuan menyesap tehnya, lalu menyipitkan matanya sedikit dan melihat situasi di panggung kompetisi, dan melihat penampilan malu Mu Feng saat dia menghindar ke kiri dan ke kanan. Sentuhan sarkasme muncul dari sudut mulutnya. Kamu berada di level ini dan masih ingin melawanku. Kamu benar-benar pria yang tidak peduli dengan hidup dan mati. Meskipun Mu Feng terpaksa sedikit panik oleh formasi matahari besar dan 6 yang Pian. Namun, beberapa serangan dari formasi Great Sun Six yang telah terdeteksi oleh mata spiritual Mu Feng sebelumnya dan serangan tersebut dapat dihindari tanpa cedera apapun. Mu Feng, jika ini adalah level formasimu, aku akan sedikit kecewa, kata Pian dingin, melihat alam hijau dan hitam yang goyah di bawah dan sosok yang malu. Mu Feng mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Melihat Pian, yang berdiri di langit, tampak sedikit lebih unggul, dia tersenyum ringan dan berkata ini belum berakhir. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Benarkah kalau begitu aku akan membiarkan semua ini berakhir secepat mungkin? Pian tertawa dingin, dan telapak tangannya berubah. Gelombang yang sangat kuat menyebar secara tiba-tiba, dan cahaya biru terang yang dipancarkan oleh 6 matahari yang terik menjadi semakin menyilaukan. Dilihat dari penampilannya, sepertinya ia menggunakan gerakan membunuh yang sangat kuat dari formasi 6 matahari dari matahari besar. Mu Feng merasakan fluktuasi tajam yang berasal dari tubuh Pian dan perasaan berbahaya yang disebabkan oleh perubahan formasi. Bulu-bulu di sekujur tubuhku berdiri. Sepertinya kita harus menemukan pusat formasi 6 matahari besar. Mu Feng memandangi 6 matahari biru yang terik dan berkata diam-diam di dalam hatinya. Pusat formasi adalah pusat formasi. Jika pusat formasi hancur, maka formasi tersebut akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, bagian tengah formasi dapat dikatakan sebagai kelemahan terbesar dari formasi tersebut. Sekarang Mu Feng hanya ingin melewati mata spiritual. Temukan pusat formasi Great Sun Six Yang. Jika Anda melakukan ini, Anda dapat menghancurkan formasi ini. Namun semua master formasi mengetahui hal ini, jadi setiap kali mereka menyusun formasi, mereka akan menggunakan berbagai teknik untuk menyembunyikan inti formasi. Jika mereka ingin mencari inti formasi dan menghancurkan formasi, idenya agak sederhana, tapi sungguh ini sangat sulit dilakukan. Tentu saja, Pian juga dapat menggunakan metode ini untuk menghancurkan formasi 7 serigala Mu Feng, tetapi Pian tidak berniat menemukan formasi Mu Feng. Yang dia inginkan adalah kemenangan telak, mengalahkan Mu Feng sepenuhnya dengan cara yang menghancurkan. Mu Feng perlahan menutup matanya lagi, mengambil nafas, dan dengan hati-hati merasakan formasi Great Sun Six Sun dengan mata rohaninya. Namun, meskipun dia bisa merasakan perubahan dalam formasi Great Sun Six Sun, inti dari formasi tersebut tetap tidak dapat menemukannya. Merasakan perubahan formasi berarti Mu Feng dapat memprediksi dan menghindari serangan formasi Great Sun Six yang terlebih dahulu. Namun, tidak dapat menemukan pusat formasi berarti dia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Tidak mampu mematahkan formasi matahari besar dan 6 matahari merupakan hal yang sangat berbahaya bagi Mu Feng, karena formasi 7 serigala Chang Surgawi lebih rendah dari formasi matahari besar dan 6 matahari dalam hal level dan kekuatan. Bahkan jika seseorang dapat memprediksi serangan formasi Great Sun Six yang sebelumnya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Namun, Mu Feng tidak terburu-buru. Dia dengan hati-hati merasakan setiap perubahan dalam formasi 6 yang matahari besar, dan bahkan setiap perubahan energi jiwa, Mu Feng dapat dengan jelas merasakannya. Dia tahu bahwa pusat formasi Great Sun Six yang berada di tengah-tengah perubahan energi jiwa ini. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Suara King Yu terdengar samar-samar di tubuh Mu Feng. Akhir-akhir ini, King Yu sedang memulihkan diri di antara rune. Bagaimanapun, dia juga terluka parah saat berhadapan dengan Heavenly Course Martial Lord, yang sangat membantu kesembuhan King Yu. King Yu merasakan situasi Mu Feng agak kritis, jadi dia menarik diri dari kondisi kultivasinya dan ingin membantu Mu Feng. Dengan penglihatan King Yu, mudah untuk menemukan pusat formasi Pian. Tunggu sebentar, Mu Feng tidak menolak,
Tapi dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menemukan pusat formasi Great Sun Six Yang. King Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa, tetapi selama situasinya sedikit salah, dia akan mengambil tindakan dengan paksa karena dia menemukan bahwa formasi dan kekuatan ofensif yang dimiliki Mu Feng cukup untuk menyebabkan kerusakan parah pada Mu Feng. Saat jejak tangan Pian berubah, masing-masing dari 6 matahari biru yang terik meletus menjadi seberkas cahaya besar setebal beberapa kaki. Dari pancaran cahaya itu, semua orang bisa merasakan aura kekerasan dan pembunuhan yang tiada taraf. 6 pilar cahaya biru besar terjalin di udara, secara bertahap membentuk pola rune aneh yang berukuran lebih dari ratusan kaki, dan ruang di tengah rune sedikit terdistorsi. Arah pola rune biru aneh yang berukuran lebih dari ratusan kaki ditujukan ke Mu Feng di bawah. Tepat ketika Pian melakukan gerakan membunuh yang sangat kuat, Mu Feng masih memejamkan mata sedikit dan merasakannya dengan hati-hati, sepertinya tidak memperhatikan gerakan yang disebabkan oleh Pian. Tentu saja, Mu Feng dapat dengan jelas merasakan gerakan membunuh yang kuat yang dilakukan oleh Pian, tetapi pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain menenggelamkan perahunya, karena hanya dengan menemukan pusat matahari besar dan formasi 6 yang dia dapat menghentikan Pian, menyerang. Panggilan. Mu Feng menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya, pikirannya menjadi semakin tenang, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam formasi persepsi. Saat ini, Mu Feng telah mengembangkan mata jiwa ke tingkat kedua, dan seiring dengan peningkatan tingkat kultivasinya, kendali atas mata spiritual menjadi semakin mahir. Selama dia mau, dia dapat membuka dan menutup mata spiritual kapan saja dan di mana saja. Mata, dengan mengandalkan persepsi jiwa, dapat melihat semua situasi di sekitarnya. Membuka mata rohaninya, Mu Feng merasakan fluktuasi halus energi jiwa dalam formasi matahari besar dan 6 yang, serta hubungan lemah antara segel jiwa, dan pola formasi lengkap secara bertahap terbentuk dalam pikirannya. Menghadapi serangan kuat yang akan datang, Mu Feng tetap tenang seperti air. Wajahnya dengan mata sedikit tertutup tidak menunjukkan riak, seolah-olah dia tidak peduli pada dunia. Namun jauh di dalam jiwa Mu Feng, ada sesuatu yang mirip dengan mata, yang perlahan terbuka. Dan ketika benda itu terbuka, seluruh formasi matahari besar dan formasi 6 yang muncul di benak Mu Feng. Hati Mu Feng tiba-tiba merasakan ekstasi yang tak terkendali, yang melonjak, dan bahkan wajahnya menunjukkan senyuman. Semua orang di arena dan Pian, yang berdiri di udara, memperhatikan perubahan ekspresi wajah Mu Feng dan merasa sangat terkejut. Menghadapi serangan mengejutkan Pian, Mu Feng tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, malah dia menunjukkan senyuman. Orang yang berpura-pura menjadi hantu akan membuatmu menangis nanti, Pian mencibir dan berkata diam-diam di dalam hatinya ukurannya perlahan berputar. Saat dunia bergetar, semua energi menjadi kacau, seolah-olah badai telah meledak. Formasi 6 yang matahari besar, setan penyegel 6 yang. Mengikuti teriakan dingin Pian, pola jimat biru aneh yang berukuran lebih dari ratusan kaki meraung seperti gunung setinggi 10.000 kaki, dengan keras menekan Mu Feng dan formasi 7 serigala dari Cang Surgawi. Bang 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 bang. Sepanjang jalan, udara meledak, dan fluktuasi energi jiwa yang hebat melanda seperti badai. Fluktuasi yang mengerikan seperti itu akan menyebabkan cedera serius dan kematian bahkan bagi mereka yang berada di puncak alam kekuatan magis biasa. Anggota Musen Hui memandang Mu Feng di panggung kompetisi dengan ekspresi gugup. Serangan ini begitu dahsyat sehingga bahkan seorang ahli Dzogchen di puncak kekuatan supernatural biasa pun mungkin terluka parah. Meskipun Mu Feng kuat, mereka tidak tahu apakah dia bisa menahan serangan Pian tanpa menggunakan energi lain. Ling Xuang menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, ekspresi khawatir di wajahnya. Dia mengepalkan tangan gioknya erat-erat, dan ujung jarinya yang sedikit tajam menembus daging telapak tangannya, menyebabkan darah merah cerah mengalir keluar tanpa henti, memperhatikan. Menghadapi perubahan formasi 6 yang matahari besar, meskipun Mu Feng menutup matanya rapat-rapat, dia melihat semua yang ada di matanya. Dulu, Mu Feng bisa merasakan perubahan dunia dan lingkungan sekitar melalui persepsi jiwanya sendiri. Namun kini, Mu Feng bisa dengan jelas melihat perubahan di sekitarnya tanpa menggunakan persepsi jiwanya formasi matahari 6 yang hebat. Pian terus memperhatikan Mu Feng, dan perubahan yang terakhir akhirnya membangkitkan kewaspadaannya. Ketika dia merasakan aura yang memancar dari Mu Feng, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan ada ekspresi ketidakpercayaan di matanya. Mata jiwa, pikiran, Pian sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meskipun dia belum mencapai level mata jiwa, sebagai master formasi, dia sangat akrab dan memahami 4 tingkat mata jiwa yang ditampilkan persis dengan ciri-ciri mata jiwa. Bagaimana anak ini bisa mengembangkan mata jiwa ke tingkat mata jiwa, gumam Pian, merasakan kegelisahan yang mendalam di hatinya. Ningguan,
yang berada di samping, menyadari keanehan Mu Feng dan sangat terkejut. Sebagai master formasi, dia hanya mengembangkan mata jiwa ke tingkat kedua, tingkat mata jiwa. Tetapi anak ini pasti baru saja mencapai mata jiwa, dan dia mungkin belum dapat menemukan pusat formasi Piyan. Selama dia tidak dapat menemukan pusat formasi, serangan Piyan akan cukup serius, melukai dia. Ningguan layak menjadi orang terkuat ke-6 di daftar Xuan, dan dia telah menilai situasi saat ini dengan sangat akurat. Mu Feng, yang berada dalam formasi 6 matahari dari matahari besar, matanya masih sedikit tertutup, dan masih acuh tak acuh terhadap pola jimat biru yang aneh. Saat berikutnya, jejak tangan Mu Feng berubah, dan 7 serigala hitam bergegas keluar dengan mendominasi, gelombang dahsyat menyapu, dan melesat menuju ruang tertentu di panggung kompetisi. Dia benar-benar menemukannya, melihat pemandangan ini, kelopak mata Piyan tiba-tiba melonjak dan sidik jarinya berubah dengan cepat, tapi saat ini sudah terlambat. Serigala hitam menengadah ke langit dan meraung, memancarkan aura yang mengejutkan. Seperti 7 sambaran petir hitam, Piyan tertangkap basah dan tiba-tiba menghantam ruang tertentu di arena kompetisi. "Hancurkan untukku!" Teriakan dingin seperti guntur keluar dari tenggorokan Mu Feng dan bergema di seluruh alun-alun. Retakan. Dalam sekejap, sepertinya ada suara retakan halus di ruang tempat platform kompetisi dihantam, dan kemudian semua orang melihat retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyebar dalam cahaya biru ke seluruh langit, dan akhirnya menyebar. Bang! Seluruh panggung kompetisi meledak dengan suara keras yang mengejutkan, dan formasi matahari besar dan 6 matahari menyelimuti seluruh panggung kompetisi. Ia mulai bergetar hebat, dan akhirnya meledak dengan keras. Bum bum bum. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan bahkan pola rune biru aneh, yang berukuran lebih dari ratusan kaki, meledak menjadi titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke bawah. Ekspresi wajah semua orang penuh dengan keterkejutan, dan banyak dari mereka memiliki ekspresi tidak percaya di mata mereka. Di antara titik cahaya di langit, sesosok tubuh terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan menghantam tanah dengan keras di panggung kompetisi. Sebuah penyok kecil terjadi di lantai platform kompetisi yang sangat kokoh. Seluruh alun-alun menjadi sunyi, dan mata memandang ke sosok yang jatuh ke tanah karena terkejut, karena sosok itu. Piyanlah yang agak sombong belum lama ini. Dan sosok yang berada di udara itu, siapa lagi kalau bukan Mu Feng? Suasana di seluruh alun-alun tampak membeku, dan mata dengan ekspresi ngeri yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak di sudut mulut mereka saat mereka melihat pemandangan di panggung kompetisi. Hasil ini, tidak peduli siapa. Bahkan tidak memikirkannya. Di udara, Mu Feng berdiri di udara. Pakaiannya juga agak robek, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka, jelas akibat pertarungan tadi. Dia juga menderita luka parah. Namun, wajah kurusnya masih tegas, dan matanya yang dingin setajam pisau, menatap dingin ke arah Piyan di lapangan arena kompetisi. Piyan mengangkat kepalanya dengan susah payah, wajahnya pucat. Masih ada ekspresi keterkejutan yang kuat di matanya, dan dia masih tidak bisa mempercayainya. Memikirkannya, dia masih belum pulih dari kenyataan Mu Feng menghancurkan formasi. Tidak hanya Piyan, tetapi mungkin semua orang yang hadir percaya bahwa Mu Feng dapat membalikkan kerugian yang begitu besar dan mengalahkan Piyan dengan cara yang luar biasa. Cangkir teh di tangan Ningguan sekali lagi menjadi alat untuk melampiaskan, hancur dan meledak. Dia tidak menyangka bahwa Piyan, yang memiliki keunggulan, akan dikalahkan oleh Mu Feng dalam sekejap. Teng Beiming, yang berada di kejauhan, juga sangat terkejut dengan pemandangan ini. Dia juga tidak percaya bahwa dalam keadaan buruk seperti itu, dia tiba-tiba dibalik oleh Mu Feng. Di belakangnya, Liu Yun, Dai Yuan, Teng Rong dan lainnya juga terdiam, namun ada ekspresi ngeri di mata mereka dari waktu ke waktu. Pada saat ini, Ling Xuanger, Gao Yi, Hesi dan yang lainnya juga terkejut karena kemenangan Mu Feng, dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Sekarang setelah Mu Feng menang, Mu Shenhui akan menjalani 3 pertandingan, 2 kemenangan dan 1 hasil imbang, juga meraih kemenangan akhir. Menurut perjanjian, Geng Lian tidak hanya tidak boleh menargetkan asosiasi Musen, tetapi mereka juga harus membayar 5.000 poin kontribusi kepada asosiasi Musen. Ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah uang yang sangat penting bagi asosiasi Musen sekarang di ambang pembubaran. Kakak senior Pi, apakah kamu ingin melanjutkan? Mu Feng berkata dengan dingin. Dia tidak mengambil kesempatan untuk memukuli guk-guk yang hilang karena kekalahan Piyan. Sebaliknya, dia sekali lagi memberi Piyan kesempatan yang jujur dan adil untuk bertarung. Ini bukan karena Mu Feng sombong, tetapi karena mata jiwanya kini telah mencapai tingkat ketiga, mata jiwa. Selama pencapaiannya dalam formasi tidak terlalu tinggi,
dia yakin hancur, bahkan jika dia menghadapi Ningguan sekarang, dia yakin bisa melawannya dalam formasi. Kamu menang. Qian menggelengkan kepalanya dan berdiri perlahan. Bahkan skill terbaiknya, formasi matahari besar dan 6 yang, dihancurkan oleh Mu Feng. Apalagi yang bisa dia gunakan untuk melawan Mu Feng. Jika Anda mengakui kekalahan dengan cepat, Anda bisa menyelamatkan muka. Qian, apakah kamu mengaku kalah? Penatua Bihong, yang diam dan menonton kompetisi, berkata dengan tenang. Penatua Bihong, murid, terimalah kekalahanmu. Qian segera membungkuk dan berkata. Penatua Bihong mengangguk, mengalihkan pandangannya ke Ningguan, dan berkata dengan ringan, Ningguan, apakah Anda punya pendapat lain? Wajah Ningguan terlihat sangat jelek saat ini, tetapi dia tahu bahwa kali ini dia sepenuhnya jatuh ke tangan Mu Shen Hui dan Mu Feng. Ketika dia mendengar pertanyaan Penatua Bihong, dia menggelengkan kepalanya dengan sedikit marah dan tak berdaya, dia berkata tidak. Setelah mendengar ini, Penatua Bihong mengangguk sedikit, melihat sekeliling ke orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan suara yang dalam persaingan antara Mu Shen Hui dan Lian Gang telah berakhir. Setelah 3 putaran kompetisi, Mu Shen Hui menang 2 dan seri 1, memenangkan kemenangan terakhir. Oh, begitu suara Penatua Bihong turun, anggota masyarakat Mu Shen, yang hampir sepanjang waktu berada dalam ketakutan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, mengulurkan telapak tangan, dan bertepuk tangan dengan penuh semangat. Beberapa murid yang menyaksikan kegembiraan itu memberikan tepuk tangan kepada Mu Feng dan Mu Shen Hui tanpa ragu-ragu. Dari mata mereka, mereka masih bisa melihat pengakuan dan keterkejutan mereka terhadap Mu Feng. Karena Anda sudah menyerah, saya harap Anda dapat mematuhi perjanjian tersebut. Anda tidak akan dapat menargetkan Mu Shen Hui lagi di masa depan, dan Anda harus memberikan 5.000 poin kontribusi kepada Mu Shen Hui dalam waktu 3 hari. Bihong melihat pemandangan yang menggembirakan ini, menoleh dan berkata kepada Ningguan, yang terlihat jelek. Ya, Penatua Bihong. Meskipun Ningguan merasakan 100 keengganan, dia tidak berani untuk tidak menyetujui permintaan Penatua Bihong. Lagi pula, ketika dia bertaruh dengan Mu Feng, ada banyak orang di sekitarnya, tidak mungkin untuk menyangkalnya. Ningguan memandang Mu Feng di udara, dengan sedikit rasa dingin di wajahnya, dan berkata dengan ringan, kamu menang kali ini, dan aku tidak akan kehilangan apapun dalam taruhanmu. Tapi Mu Feng, masalah ini tidak akan terjadi. Itu saja. Setelah mengatakan itu, Ningguan menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi, diikuti oleh Bu Jun, Bai Yi dan lainnya yang mengikutinya dengan cepat. Mu Feng menoleh dan melihat sosok Ningguan yang memimpin anggota Lian Gang pergi dengan marah. Mu Feng perlahan mendarat di samping Penatua Bihong, mengangkat tinjunya ke arah Penatua Bihong dan tersenyum sedikit. Penatua Bihong menepuk bahu Mu Feng dengan ringan, mengangguk dan tersenyum, ini benar-benar informasi yang bagus. Penatua Xiao tidak salah menilai orang itu. Adapun taruhan Anda hari ini, jika Ningguan berani menunda, tentu saja saya akan melepaskannya. Temui dia, dan dia akan mendapatkannya kembali untukmu secara pribadi. Terima kasih, Tetua Bihong, kata Mu Feng sambil tersenyum. Meskipun kompetisi ini mengandalkan kemampuannya yang sebenarnya, penilaian Penatua Bihong juga sangat sukses. Penampilan Penatua Bihong juga mencegah terjadinya segala macam kecelakaan, mungkin tidak bisa mendapatkan taruhan. Kakakmu perkasa, kakakmu perkasa. Banyak anggota perkumpulan Mu Shen juga datang, dan kegembiraan di wajah mereka terlihat jelas. Mereka menjadi sasaran di mana-mana oleh geng Lian, dan banyak orang terpaksa meninggalkan perkumpulan Mu Shen bergaul. Sangat sulit. Hari ini, mereka berkompetisi dengan Lian Gang, menang 2 kali dan seri 1 kali. Mereka mengalahkan Lian Gang yang biasanya sombong, yang benar-benar melepaskan perasaan sedih mereka. Apalagi saat mereka melihat sosok Lian Gang pergi dengan putus asa, mereka merasakan sesuatu di dalam hati mereka adalah kegembiraan yang tak terlukiskan, dan semua keluhan yang saya derita sebelumnya terhapuskan. Mereka telah melihat bahwa dengan kembalinya Mu Feng dan Ling Xuanger dengan kuat, hanya masalah waktu sebelum masyarakat Mu Shen bangkit. Mereka bahkan lebih beruntung karena mereka memilih untuk tetap bergabung dengan masyarakat Mu Shen daripada meninggalkannya. Itu adalah hal yang paling sulit. Kamu telah bertarung dalam 2 pertempuran berturut-turut hari ini, jadi kamu pasti sangat lelah. Kembalilah lebih awal dan istirahat. Penatua Bihong menepuk bahu Mu Feng dengan lembut, dan menghilang dari pandangan semua orang dengan gerakan tubuhnya. Saudaramu, kamu dan Nona Xuanger tampil sangat baik hari ini, terutama pertandingan terakhir, yang membuat kami semua sangat khawatir, kata Gao Yi dengan gembira. Kemenangan besar hari ini membuatnya sangat bersemangat. Mu Feng mengangguk sedikit, dan kemudian melirik ke banyak anggota asosiasi Mu Shen. Suaranya seperti guntur yang menggelegar, bergema di seluruh alun-alun. Mulai hari ini,
Aku, Mu Shen Hui, akan bangkit dengan kuat. 3 hari telah berlalu sejak kompetisi antara Li Mu Shen Hui dan Lian Gang. Namun, 3 hari terakhir berlalu, hangatnya perbincangan mengenai kompetisi ini tidak mereda sama sekali, malah semakin memanas. Jika Mu Shen Hui diketahui orang lain sebelumnya, itu karena dia diincar oleh geng Lian dan geng Teng, tapi sekarang dia terkenal karena Mu Feng dan Ling Xuanger. Banyak murid berbicara tentang kegembiraan dari 3 kompetisi setelah makan malam, terutama yang terakhir, ketika Mu Feng tiba-tiba membalikkan keadaan ketika Pi Yan menggunakan gerakan membunuh terkuat dari formasi matahari dan 6 yang dengan kuat mengalahkan Pi Yan dan meraih kemenangan terakhir. Saat ini, Mu Feng terkenal di seluruh gunung depan rumah Qing Chang. Ia telah mencapai titik di mana tidak ada yang tahu tentang dia, dan reputasinya hampir sebanding dengan 10 ahli teratas di daftar Suan. Secara khusus, Mu Feng mengalahkan Pi Yan dengan paksa. Meskipun dia hanya mengalahkan Pi Yan dalam kompetisi formasi, banyak orang tahu bahwa Mu Feng sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Suan Bang menit baginya untuk menaiki benda Suan Bang. Di antara geng murid Qing Chang Mansion Qianshan, jika ada orang kuat Suan Bang yang bertanggung jawab, mereka dapat menonjol di antara banyak kekuatan. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi 10 kekuatan teratas, mereka masih jauh lebih kuat daripada kekuatan kecil biasa lainnya. Sebelumnya, karena menjadi sasaran geng Lian dan geng Anggur, perkumpulan Mu Shen berada dalam situasi yang sulit, dan banyak anggota perkumpulan Mu Shen terpaksa pergi orang bergabung karena reputasinya. Namun, Mu Feng secara khusus memperingatkan bahwa siapapun yang bergabung dengan orang yang menyembah Tuhan harus berpikir matang dan tidak sama seperti sebelumnya. Jangan menolak siapapun yang datang, terimalah semuanya. Adapun geng Lian, mereka tidak melakukan tindakan kecil apapun terhadap asosiasi Mu Shen. Selain itu, 5.000 poin kontribusi diberikan secara penuh. Mu Feng menyimpan 1.500 poin kontribusi untuk dirinya sendiri, dan memberikan 1.000 poin kontribusi lagi kepada Ling Xuanger. Sisa 2.500 poin kontribusi semuanya diberikan kepada Gao Yi Asosiasi Mu Shen. Di Aula Klub Mu Shen, Mu Feng, Ling Xuanger, Gao Yi dan He Xi sedang mendiskusikan perkembangan masa depan Klub Mu Shen. Setelah mendapatkan 5.000 poin kontribusi, Mu Feng juga menghabiskan 500 poin kontribusi untuk ditukar dengan halaman luas di rumah Qing Chang sebagai markas besar asosiasi Mu Shen. Di rumah Qing Chang, selama ada poin kontribusi, yang ada hanya hal-hal yang tidak terduga dan tidak ada item yang tidak dapat ditukarkan. Saudaramu, Li Su dari Li Gang ingin bertemu denganmu. Gong Quan berkata pada Mu Feng. Oh, Mu Feng mendengar ini. Dia dengan cepat berkata tolong undang dia masuk secepatnya. Setelah anggota masyarakat Mu Shen keluar, Gao Yi di samping berkata saudaramu, meskipun Li Su telah membentuk aliansi dengan kami, dia tidak pernah membantu kami. Mengapa kami harus peduli padanya tidak apa-apa jika tidak mau sekutu semacam ini? Mu Feng tersenyum tipis dan berkata, Li Su tidak mengambil tindakan. Dia juga punya alasannya sendiri, dan lebih baik punya satu teman lagi. Lebih baik punya satu musuh lagi. Jika kita mengucilkannya, bukankah kita mendorongnya melawan kita? Ling Xuanger dan He Xi mengangguk, menyetujui ide Mu Feng. Saat ini, Li Su sudah masuk. Ketika dia melihat Mu Feng dan yang lainnya, dia segera mengangkat tinjunya dan berkata, saudara muda Mu Feng, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Mu Feng melambaikan tangannya dan berkata, saudara senior Li, bagaimana saya bisa meminta maaf silakan duduk dengan cepat. Melihat penampilan Mu Feng, Li Su tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa Mu Feng tidak akan memberinya pandangan yang baik bahkan jika dia melihatnya, tetapi melihatnya seperti ini, sepertinya Mu Feng tidak menerima apa yang terjadi sebelumnya sama sekali. Mo Shen dalam masalah, tapi kami tidak membantu. Kakak muda Mu Feng benar-benar tidak menyalahkanku, Li Su bertanya. Saya juga mengetahui kesulitan Li Gang. Teng Beiming telah bersatu dengan beberapa kekuatan besar lainnya untuk menghadapi Li Gang. Bukannya Anda tidak ingin mengambil tindakan, tetapi Anda tidak dapat mengambil tindakan sama sekali. Mu Feng tersenyum dan berkata dengan lembut. Li Su merasa sedikit terharu di dalam hatinya dan berkata, saudara muda Mu Feng mengatakan ini, yang membuatku sangat malu. Saudara senior Li, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Di masa depan, masyarakat Mu Shen masih membutuhkan lebih banyak perhatian dari geng Li. Dan jika geng Li tidak mengendalikan Teng Beiming, aku khawatir situasi masyarakat Mu Shen akan menjadi lebih sulit lagi. Mu Feng berkata sambil sedikit tersenyum. Itu wajar. Jika sesuatu terjadi pada kakak muda Mu Feng, geng Li kita akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Mu Feng masih memiliki senyuman di wajahnya, tentu saja dia mengetahuinya,
karena kali ini dia dan Ling Xuanger menunjukkan bakat mereka saat berkonfrontasi dengan Lian Gang, yang juga membuat Li Su memandang mereka dengan kagum. Jika sebelumnya Li Su menghargai potensi Mu Feng, sekarang, Mu Feng telah menarik perhatian semua orang berkuasa di Xuanbang. Lagi pula, dengan kekuatan Mu Feng, tidak sulit untuk mencapai Xuanbang. Setelah mengobrol sebentar dengan Mu Feng, Ling Xuanger dan lainnya, Li Su meninggalkan 1000 poin kontribusi dan pergi. Li Su ini cukup pandai menjadi orang baik. Hesi terkekeh pelan. 1000 poin kontribusi bukanlah jumlah yang kecil. Mu Feng memberikan 1000 poin kontribusi ini kepada Gao Yi dan berkata, saya akan memasuki alam ilusi Sengwu untuk berlatih dan mempersiapkan janji setengah tahun saya dengan Teng Beiming. Saya akan menyerahkan urusan pertemuan Mu Sen kepada Anda. Gao Yi mengangguk dan berkata, saudaramu, jangan khawatir, saya akan mengurus urusan asosiasi Mu Sen, dan kamu dapat berlatih dengan tenang. Setelah berdiskusi tentang perkembangan asosiasi Mu Sen dengan Ling Xuanger, Gao Yi, Hesi dan lainnya, serta menangani beberapa urusan sehari-hari, Mu Feng memanggil Ling Xuanger ke kamarnya. Ini, Mu Feng membalik telapak tangannya, mengambil pil dari batu void, dan menyerahkannya kepada Ling Xuanger. Pil jenis apa ini? Ling Xuanger mengambil pil itu dan memeriksanya. Dia tidak mengenali pil yang diberikan oleh Mu Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menghancurkan pil alam, kata Mu Feng sambil tersenyum tipis. Breaking Realm Pil, Ling Xuanger mengulangi. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan saat berikutnya dia menjadi sangat terkejut. Pengetahuannya lebih luas daripada Mu Feng. Dilihat dari penampilannya, dia jelas mengetahui kemanjuran Realm Breaking Pil. Di mana kamu mendapatkannya? Ling Xuanger bertanya dengan heran, dengan hati-hati menyimpan pil penghancur alam. Bagi para pejuang di bawah alam Xiaoyao, pil pemecah alam tidak ternilai harganya, bukan? Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Karena dapat membantu para pejuang di bawah alam Xiaoyao untuk menerobos alam manapun tanpa hambatan apapun. Mu Feng memperoleh 7 pil pemecah alam di istana itu. Kecuali satu yang dia simpan untuk dirinya sendiri, masih ada 6 pil yang tersisa. Ling Xuanger sudah dianggap sebagai kerabat terdekatnya, jadi Mu Feng memberinya pil pemecah alam tanpa ragu-ragu. Apakah kamu benar-benar siap memasuki alam ilusi bela diri suci untuk mengasingkan diri? Ling Xuanger menyingkirkan pil pemecah alam dan berkata. Yah, tidak banyak waktu tersisa sebelum penunjukan setengah tahun dengan Teng Beiming. Saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin sebelum saya yakin bisa mengalahkannya. Dan saya mendengar bahwa Teng Beiming juga berlatih dalam pengasingan. Mu Feng mengangguk, dan ekspresinya menjadi sedikit kental. Namun, Teng Beiming adalah orang terkuat ke-9 di peringkat Xuan. Saya harus menyerahkan urusan masyarakat Mu Sen kepada Anda, kata Mu Feng. Ling Xuanger sekarang adalah orang terkuat di masyarakat Mu Sen selain dia, jadi Mu Feng dapat mempercayai segalanya di masyarakat Mu Sen Ling Xuanger. Jika Anda tidak yakin, mengapa Anda tidak meminta Penatua Bihong untuk menyesuaikannya? Terlihat bahwa Penatua Bihong sangat tertarik pada Anda. Mu Feng tersenyum lembut dan berkata, apakah kamu masih percaya padaku selama aku bisa menerobos ke alam supernatural selama periode waktu ini, bukan tidak mungkin untuk mengalahkan Teng Beiming. Meskipun budidaya Master Jiwa Mu Feng kini telah mencapai tingkat pemurni jiwa kelas atas, budidaya kekuatannya yang dalam masih berada di puncak kondisi trans. Masih mungkin untuk maju ke alam magis dalam waktu singkat dengan bantuan pil pemecah alam. Mu Feng tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Realm Breaking Pil di Divine Power Realm atau Xiaoyao Realm untuk digunakan, karena belum lama ini dia mencapai puncak Divine Power Realm sebelum bertarung Teng Beiming. Tanpa bantuan pil penghancur alam, dia pasti tidak akan bisa melakukannya, dan dia masih jauh dari alam kekuatan magis dan alam bebas dan mudah tahu tahun atau bulan apa itu akan terjadi. Sementara Mu Feng secara aktif mempersiapkan pertempuran, Ning Kuan dan Teng Beiming sedang duduk dengan tenang di sebuah ruangan di markas Lian Gang, dan suasananya tampak agak menyedihkan. Saudara Teng, kudengar kamu akan mundur. Setelah sekian lama, Ning Kuan akhirnya memecah keheningan dan berkata. Teng Beiming mengangguk dan berkata ada kurang dari 4 bulan tersisa sebelum penunjukan setengah tahun. Saya berharap dalam 4 bulan ini, saya dapat menerobos alam Xiaoyao. Bahkan jika saya tidak dapat menerobos, yang terbaik adalah pergi 1 langkah lebih jauh. Mu Feng itu memang cukup kuat. Kali ini aku, Geng Lian, membela Geng Tengmu dan mengalami kemunduran besar, kata Ning Kuan perlahan. Haha, aku mengerti maksud saudara Ning. Semua kerugian yang dialami Geng Lian akan ditanggung oleh Teng Gang kita, kata Teng Beiming cepat. Mendengar ini, Ning Kuan tersenyum ringan dan berkata, saudara Teng memang orang yang murah hati. Biarkan Mu Feng memanfaatkanmu kali ini, dan kamu harus memintanya mengembalikan uangnya beserta bunganya di masa depan.
Setelah mengatakan itu, Ning Kuan mengeluarkan sebotol ramuan dari batu void, menyerahkannya kepada Teng Beiming, dan berkata, Saudara Teng, botol ramuan ini untukmu. Ini dapat membantumu menerobos alam kebebasan dan membantu Anda. Teng Beiming mengambil botol giok itu, membuka sumbatnya, menciumnya dengan lembut, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia segera menutup botol giok itu dan memasukkannya ke dalam batu void. Dia berkata, Saudara Ning benar-benar memberikan ramuan yang begitu berharga kepadamu. Haha, aku membantumu untuk mendapatkan keuntungan sebelumnya, tapi kali ini, aku benar-benar ingin melihat seperti apa Mu Feng ketika dia dikalahkan. Ada rasa dingin yang sedingin es di mata Ning Kuan beberapa hari yang lalu. Mengunjungi dan menamparkan wajahnya benar-benar membuat marah pemimpin geng Lian. Jangan khawatir, dengan bantuan ramuan Saudara Ning, peluangku untuk menerobos ke alam Xiao Yao akan sangat meningkat. Jika aku bisa menerobos ke alam Xiao Yao, aku akan membiarkan dia mencoba metodeku, dengan senyuman tipis, tapi ada sesuatu dalam suaranya. Itu menyampaikan rasa dingin. Haha, karena kakak Teng sangat percaya diri, aku akan menunggu kabar baik dari kakak Teng. Hahaha, keduanya saling memandang dan tertawa penuh arti. Apakah ini ilusi bela diri suci? Melihat pintu masuk ilusi bela diri suci di kejauhan, mata Mu Feng penuh dengan keterkejutan. Pintu masuk ke alam ilusi Sengwu agak mirip dengan pintu masuk ke alam ilusi jiwa misterius. Ini juga merupakan platform batu biru yang luas dengan gerbang batu yang tinggi. Di atas gerbang batu, terdapat perisai cahaya putih samar. Tapi yang jelas popularitas alam fantasi bela diri suci jauh lebih tinggi daripada alam fantasi jiwa misterius, lagi pula, jumlah master jiwa jauh lebih sedikit daripada prajurit. Melihat sosok padat, seperti bayangan belalang di langit, bergegas menuju pintu masuk alam ilusi Sengwu, Mu Feng sedikit tidak sabar. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju pintu batu menuju ilusi Sengwu dunia. Ketika Mu Feng melewati gerbang batu, dia juga terhalang oleh topeng cahaya putih. Namun, dengan sedikit usaha, Mu Feng menerobos penghalang tersebut. Ketika dia melewati gerbang batu, poin kontribusi dari segel King Chang masuk tangan Mu Feng langsung dipotong. Sekarang jam 5. Menembus alam ilusi Sengwu, Mu Feng melihat ke depan. Seperti alam ilusi jiwa misterius, itu juga merupakan ruang yang sangat luas, dan kecuali energi Xuan Li di tubuhnya, semua energi lain tampaknya telah menghilang begitu saja. Mu Feng berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke arah pegunungan subur di depan. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa jam, Mu Feng menemukan tempat yang sangat terpencil dan akhirnya berhenti. Tujuan Mu Feng kali ini sangat jelas, yaitu menerobos alam magis dalam ilusi bela diri suci ini, dan mencoba mempraktikkan dua seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi yang baru ia peroleh kemarin. Setelah memenangkan 5.000 poin kontribusi dari geng Lian, Mu Feng meninggalkan 1.500 poin untuk dirinya sendiri, dan kemudian pergi ke aula seni bela diri untuk menebus King Su Wu Fengbu dan Azure Dragon Roar pemakan jiwa yang telah lama disayanginya, dua produk tingkat bumi tingkat menengah. Seni bela diri. Di antara kedua seni bela diri tersebut, King Su Wu Fengbu merupakan seni bela diri tubuh. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan Mu Feng, ia juga merupakan seni bela diri tambahan yang sangat diperlukan. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan Mu Feng dan perubahan lawan-lawannya, langkah virtual transformasi 9 bayangan yang dia latih tidak dapat memenuhi kebutuhan Mu Feng sama sekali. Ini sudah menjadi suatu hal yang mendesak. Terakhir kali dia pergi ke aula seni bela diri untuk menebus teknik matahari suci dan guntur, dia jatuh cinta pada King Su Wu Fengbu, tetapi dia tidak menebusnya hanya karena kurangnya poin kontribusi di tangannya. Sekarang Mu Fengyi memiliki sesuatu untuk disumbangkan, yaitu menukar King Su Wu Fengbu ke tangan Anda. Jenis seni bela diri lainnya, King Long Xiao pemakan jiwa, adalah jenis seni bela diri Sonic. Meskipun Mu Feng belum pernah berlatih seni bela diri serupa, dari nama dan poin kontribusi yang diperlukan, kita juga dapat mengetahui bahwa King Long Xiao pemakan jiwa, pasti merupakan seni bela diri yang sangat kuat. Kedua seni bela diri ini sama-sama merupakan seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Berdasarkan pengalaman Mu Feng di masa lalu, kesulitan dalam melatih kedua ilmu bela diri ini tentunya tidak sedikit. Jadi kali ini saat mundur di alam fantasi Sengwu, Mu Feng merasa tekanan di pundaknya tidak kecil. Meskipun tingkat kultivasi Mu Feng saat ini relatif rendah, seni bela diri yang dia latih menempatkannya di 10 besar peringkat Xuan. Mereka mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Teknik pedang Xuan Ling, teknik guntur matahari suci, teknik guntur ilahi langit ungu, tubuh Xuan Lei Tianlong, langkah angin tarian King Su, raungan naga hijau pemakan jiwa, ditambah beberapa kitab suci transformasi surga tak tertandingi yang aneh. Keterampilan dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh Mu Feng pembelajaran telah mencapai tingkat yang sangat mencengangkan.
Mu Feng menemukan tempat terpencil untuk berlatih raungan naga biru pemakan jiwa. Mu Feng tidak memiliki pengalaman berlatih seni bela diri Sonic semacam ini sebelumnya. Oleh karena itu, kesulitan berlatih Azure Dragon Roar pemakan jiwa jauh lebih sulit dibandingkan seni bela diri lainnya. Mengaum. Di tempat terpencil di pegunungan fantasi Sengwu, seorang pemuda berkemeja hitam membuka mulutnya lebar-lebar dengan wajah memerah, dan mengeluarkan raungan pelan. Ini berisi sedikit auman naga. Raungan itu bergema di pegunungan terpencil, dan di udara, sepertinya ada gelombang-gelombang suara yang keluar dari sana. Batuk, batuk. Setelah meraung beberapa kali, Mu Feng akhirnya berhenti dan tidak bisa menahan batuknya yang hebat. Ada juga rasa sakit yang membakar di tenggorokannya, yang menjalar. Kesulitan dalam mempraktikkan Azure Dragon Roar yang memakan jiwa agak di luar dugaan Mu Feng. Setelah berlatih selama hampir 1 hari, tenggorokan Mu Feng menjadi sedikit serak, tetapi yang dia teriakkan masih berupa suara yang tajam dan keras, serta suara yang tajam dan keras, standar Azure Dragon Roar yang memakan jiwa masih jauh. Mampu mengaumkan auman naga dalam 1 hari sudah cukup bagus, King Yu perlahan muncul dari udara dan berkata sambil tersenyum. Setelah beberapa hari pemulihan, luka-luka King Yu telah membaik sampai batas tertentu. Bahkan jika dia belum kembali ke level sebelumnya dari Sekte Jiwa Bintang 2, dia telah mencapai level pembangun jiwa kelas atas. Seni bela diri Sonic ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Jika kamu terus berlatih seperti ini, aku khawatir aku akan menjadi bisu sebelum aku berhasil berlatih Azure Dragon Roar yang memakan jiwa, kata Mu Feng sambil tersenyum pahit. Seni bela diri semacam ini pada dasarnya sulit untuk dipraktikkan. Selain itu, Anda belum pernah berlatih seni bela diri Sonic sebelumnya dan kurang pengalaman, jadi Anda merasa seperti ini. Selama Anda rajin berlatih dan menguasai triknya, saya yakin Anda akan mampu untuk segera melakukannya. Bisakah menguasai seni bela diri semacam ini, kata King Yu ringan. Mu Feng mengangguk dan bertanya dengan sedikit aneh seberapa kuat raungan naga biru pemakan jiwa ini, hingga nilainya mencapai kelas menengah kelas bumi. Aku tidak tahu seberapa kuat auman naga biru pemakan jiwa ini, tapi aku tahu bahwa pernah ada seorang seniman bela diri yang kuat yang mempraktikkan seni bela diri Sonic yang sangat kuat. Dengan 1 raungan, dia membunuh 3 orang yang kekuatannya berbeda. Hanya ada sedikit orang suci bela diri, kata King Yu perlahan. Mendesis. Mendengar ini, Mu Feng menghirup udara dingin. Dengan semacam seni bela diri Sonic, dia meraung dan membunuh 3 master seni bela diri yang kuat dengan level yang sama. Jika apa yang dikatakan King Yu benar, ini benar-benar menakutkan. Memikirkan hal ini, mata Mu Feng dipenuhi dengan tatapan berapi-api. Jika dia berhasil mengembangkan Azure Dragon Roar pemakan jiwa, bukankah dia akan mampu bertarung 1 lawan 10, atau bahkan 1 lawan 100, atau 1 lawan 10? Berlatihlah dengan baik. King Yu melihat penampilan Mu Feng, tersenyum tipis, lalu perlahan menghilang, kembali ke tanda di telapak tangan kanannya. Ho ho ho. Raungan yang tajam dan memekakkan telinga terdengar lagi di pegunungan. Seiring berjalannya waktu, raungan yang tak tertahankan menjadi semakin keras. Setelah berlatih raungan naga biru pemakan jiwa selama beberapa waktu, Mu Feng harus berhenti karena kebisingannya, tetapi dia mengalihkan perhatiannya ke King Su Wu Fengbu lagi. King Su Wu Fengbu, seperti namanya, adalah bentuk seni bela diri yang sangat kuat, tetapi kondisi pelatihannya juga cukup menuntut. Yang pertama adalah memiliki kekuatan yang sangat dalam sebagai jaminan. Meskipun King Su Wu Fengbu hanyalah seni bela diri tambahan, jumlah energi dalam yang dikonsumsi saat menampilkannya hanya jauh lebih banyak dibandingkan seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi lainnya. Untungnya, meskipun tingkat kultivasi Mu Feng tidak tinggi, energi dalam di tubuhnya sangat melimpah, sehingga dia tidak mengalami masalah ini. Di pegunungan terpencil itu, terdengar suara angin bertiup satu demi satu, dan kemudian sosok Mu Feng segera menghilang seolah meleleh ke udara. Namun, di tanah di bawah tempat asal suara angin kencang, muncul jurang sedalam lebih dari 10 kaki. Saat suara hembusan angin berhenti, sesosok tubuh perlahan muncul, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Panggilan. Mu Feng menarik napas dan juga terkejut dengan efek langkah King Su Wu Feng. Meskipun dia hanya melihat sekilas ke pintu, kecepatan gerakannya jauh melebihi langkah transformasi 9 bayangan sebelumnya. Namun, subuh transformasi 9 bayangan hanyalah seni bela diri tingkat rendah tingkat Suan, sedangkan langkah King Su Wu Feng adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat bumi. Tidak mengherankan jika terdapat kesenjangan seperti itu. Saya tidak menyadari bahwa Anda sangat berbakat dalam melatih tubuh dan seni bela diri. Saat Mu Feng sedang duduk bersila untuk beristirahat, King Yu perlahan muncul dan memandang Mu Feng dan istrinya dengan persetujuan. Apakah ini yang disebut bakat? Mu Feng mengeluh. Aku sudah berada di sini selama 7 hari,
tapi aku masih belum sepenuhnya memahami seni naga Azure pemakan jiwa dan langkah angin tarik Kingsu. Haha, King Yu tersenyum ringan dan berkata ini sudah sangat bagus. Dalam 7 hari terakhir, kamu telah berlatih 7 jenis keterampilan dan seni bela diri tingkat bumi pada saat yang sama, dan kamu telah membuat kemajuan tertentu. Jika ada orang lain, kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Saat kamu mengatakan ini, itu membuatku merasa lebih baik, kata Mu Feng sambil tersenyum. Selama 7 hari ini, dia juga berlatih teknik pedang Xuanling, teknik guntur matahari suci, teknik guntur ilahi surga ungu, tubuh Xuan Lei Tianlong, langkah angin tarian Kingsu, raungan naga biru pemakan jiwa, dan sutra transformasi surga tak tertandingi pemahaman tentang 7 keterampilan tingkat bumi dan seni bela diri. Seperti yang dikatakan King Yu, tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat bodoh bagi orang lain untuk berlatih 7 teknik tingkat bumi dan seni bela diri pada saat yang sama selama 7 hari ini. Mu Feng, dengan bakatnya yang luar biasa, sangat berpengetahuan tentang 7 teknik tersebut. Seni bela diri, dengan pemahaman yang lebih dalam. Namun, tidak peduli seberapa bagus keterampilan dan seni bela diri Anda tetap membutuhkan kekuatan Anda sendiri. Kekuatan Anda saat ini masih terlalu rendah untuk benar-benar mengeluarkan kekuatan keterampilan dan seni bela diri tersebut. King Yu menunjukkan kekurangan Mu Feng saat ini. Mu Feng mengangguk dan sangat setuju dengan apa yang dikatakan King Yu. Kekuatannya yang dalam, budidayanya masih berada di puncak kondisi trans, dan budidayanya sendiri telah menjadi kendala utama baginya. Selanjutnya, saatnya membuat terobosan dalam kultivasi. Terobosan kultivasi, terus terang, adalah untuk mendobrak penghalang antar alam, memungkinkan pejuang untuk menyimpan lebih banyak energi yang dalam di dalam tubuhnya. Ilusi bela diri suci adalah tempat paling cocok di rumah Kincang untuk terobosan dalam kultivasi, karena energi yang dalam di sini murni dan kaya, dan dapat memberikan aliran energi yang dalam yang murni untuk terobosan dalam kultivasi. Inilah mengapa Mu Feng memilih ini tempat. Alasan untuk menerobos alam supranatural. Jangan cemas dulu. Sepertinya aku merasakan beberapa fluktuasi ke arah itu. Pergi ke sana sepertinya akan sangat bermanfaat bagi latihanmu. King Feng menunjuk ke kejauhan ke arah tertentu dan berkata sambil tersenyum tipis. Kalau begitu ayo pergi dan melihatnya. Mu Feng tidak ragu tentang pelantikan King Feng, dan bergegas menuju arah yang ditunjukkan oleh King Yu. Mengaum, seekor harimau ibel misterius berukuran puluhan kaki menengadah ke langit dan meraung. Sepasang mata binatang berwarna merah tua menatap dingin ke arah Mu Feng di seberangnya. Jika dia tidak bertemu dengan harimau ibel misterius ini, Mu Feng akan hampir lupa bahwa dia berada di alam fantasi bela diri suci, yang juga merupakan tempat yang sangat berbahaya dan berbahaya. Ilusi bela diri suci dan ilusi jiwa misterius adalah dua ilusi yang diciptakan oleh guru besar rumah Kincang untuk melatih para murid di sekte pelatihan. Murid yang memasuki dua ilusi tersebut hanya dapat menggunakan kekuatan mistik dan kekuatan jiwa masing-masing. Dalam dua ilusi ini, selain ruang batu yang memberikan pelatihan bagi para murid sekte, ada juga monster di pegunungan yang berubah dari kekuatan misterius dan kekuatan jiwa ada yang kecil. Ada juga yang sudah mencapai level 6. Meskipun monster-monster ini baru saja bertransformasi, mereka tidak berbeda dengan monster sungguhan. Mereka juga dapat menggunakan energi langit dan bumi serta keterampilan binatang, dan serangan mereka juga dapat menyebabkan kerusakan pada prajurit. Monster-monster ini dipersiapkan untuk pelatihan murid-murid Kincang Mansion. Aura harimau ibel misterius yang ditemui Mu Feng sekarang mencapai puncak monster tingkat kelima, yang setara dengan manusia kecil di puncak alam kekuatan magis. Jadilah orang yang kuat. Harimau ibel Xuanli meraung dengan marah, mata merahnya bersinar dengan niat membunuh, dan ia bergegas menuju Mu Feng. Salah satu dari mereka membawa cakar raksasa dengan niat jahat yang luar biasa, dan dengan suara angin yang kencang, dia menepuk kepala Mu Feng pada. Mu Feng tidak berani ceroboh sama sekali, tapi dia juga tidak takut. Dengan satu langkah, tubuh Xuan Lei Tianlong tingkat kedua sudah beroperasi secara ekstrim, dan dia langsung meninju. Bang! Bayangan tinju tajam Mu Feng bertabrakan dengan angin cakar keras dari harimau ibel Xuanli, dan hantaman besar bergema. Kemudian badai energi yang menakjubkan melanda, langsung menjatuhkan harimau ibel Xuanli selama puluhan detik, dan dia juga mengambil beberapa langkah kembali. Harimau misterius yang sangat kuat. Mu Feng terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami tahu bahwa monster di depannya diubah oleh kekuatan misterius, tetapi kekuatan yang ditampilkannya membuatnya sedikit terkejut. Sekarang kekuatan Mu Feng. Setelah mencapai tahap puncak alam ekstasi, bahkan orang yang berprestasi di tahap puncak alam kekuatan magis biasa dapat dengan mudah mengalahkannya, dan kekuatan yang baru saja keluar dari tubuh harimau ibel misterius dapat dengan mudah dikalahkan. Itu di luar dugaan Mu Feng.
Mengaum. Harimau ibel kekuatan hitam meraung dengan marah, mata merahnya menunjukkan rasa dingin yang dingin, dan ia menendang tanah dengan keempat kakinya, berubah menjadi bayangan hitam, membawa aura yang ganas, dan menukik ke arah Mu Feng lagi. Mu Feng tidak lagi menahan diri, pedang Xuanling muncul, dan kemudian pedang Xuanling keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat pedang Xuanling tinggi-tinggi, dan kemudian menebas dengan satu serangan. Cahaya pedang hitam berukuran lebih dari ratusan kaki. Ia meledak di udara dan meraung ke arah Black Power Demonic Tiger. Momentumnya sepertinya membelah ruang menjadi dua. Bang! Cahaya pedang hitam menghantam tubuh harimau ibel kekuatan hitam dengan keras, dan harimau ibel kekuatan hitam mengeluarkan tangisan sedih. Sosok besar itu juga melesat ke belakang dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar setinggi lebih dari 100 kaki di dalam tanah. Harimau ibel Xuanli jelas terguncang oleh serangan Mu Feng. Ketika dia berdiri dari lubang, dia bergoyang dan tidak stabil. Namun, semakin sering hal ini terjadi, harimau ibel kekuatan hitam menjadi semakin marah. Seluruh sosok itu membengkak beberapa kali, dan aura ganas memenuhi udara. Jelas sekali bahwa Mu Feng benar-benar marah. Melihat harimau misterius itu, Mu Feng diam-diam kagum melihat betapa hidup monster yang terkondensasi dari kekuatan misterius dalam ilusi bela diri suci ini. Tidak ada perbedaan antara itu dan monster sungguhan. Harimau misterius itu tiba-tiba meraung, dan auman harimau dengan auman yang mengancam dan kejam naik ke langit, berubah menjadi bilah sonik yang tajam dan meledak ke arah Mu Feng. Serangan sonik. Mu Feng sedikit terkejut, tapi reaksinya tidak lambat. Sebuah pedang menebas, menghancurkan pedang sonik itu menjadi berkeping-keping. Namun, yang mengejutkan Mu Feng adalah setelah menghancurkan pedang sonik itu, pedang itu tidak menghilang, malah berubah menjadi ribuan bilah suara kecil menuju Mu Feng. Walaupun kekuatan dari masing-masing bilah suara kecil ini tidak seberapa, namun jika ribuan bilah tersebut bertumpuk, jika jatuh menimpa Anda, rasanya pasti akan sangat tidak enak. Rambut di tubuh Mu Feng berdiri. Dalam keputusasaannya, dia tiba-tiba merasakan pencerahan dalam pikirannya. Azure Dragon Roar pemakan jiwa, yang telah dia latih ribuan kali sebelumnya, mulai beroperasi secara alami, dan aliran udara yang melonjak keluar dari dantiannya, melonjak keluar, lalu mengikuti tenggorokan, berubah menjadi sambaran petir sonik, dan meraung keluar dari mulut. Begitu gelombang suara yang tak terlihat meraung, terjadi fluktuasi hebat di ruang di depan Mu Feng. Udara di sekitarnya meledak, dan ribuan bilah suara kecil juga diledakkan oleh raungan Mu Feng. Raungan naga seperti guntur yang menggelinding, dengan Mu Feng sebagai pusatnya, menyapu, udara meledak, dan bahkan pepohonan dan rumput di tanah pun meledak menjadi bola bubuk lengah. Di bawah, ia langsung meledak oleh ledakan dan menghilang tanpa jejak. Raungan besar bergema di lembah untuk waktu yang lama. Jika tempat ini tidak terlalu terpencil, itu mungkin akan menarik perhatian orang lain. Kekuatan yang begitu kuat, Mu Feng melihat kekacauan di depannya dan berkata dengan kaget. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah Mu Feng, dan dia bergumam auman naga biru pemakan jiwa apakah aku sudah menguasainya. Ini masih sangat awal. Suara King Yu terdengar samar di dalam tubuh kamu baru saja memahami beberapa aspek dangkal dari Azure Dragon Roar pemakan jiwa. Jika kamu ingin benar-benar melepaskan kekuatan Azure Dragon Roar pemakan jiwa, aku khawatir kamu masih perlu waktu yang lama. Aku tahu, kamu tidak perlu terlalu agresif untuk menyerangku, cukup tuangkan air dingin ke tubuhku. Mu Feng tersenyum pahit dan berkata, aku khawatir kamu akan berpuas diri, jadi aku datang ke sini untuk mengingatkanmu. King Yu tersenyum ringan, dengan nada niat baik. Saya tahu, terima kasih banyak. Mu Feng segera memohon belas kasihan. Namun, ini hanyalah permukaan dari Azure Dragon Roar pemakan jiwa, dan kekuatannya begitu besar. Jika Azure Dragon Roar pemakan jiwa dikembangkan ke tingkat Dzogchen, saya tidak tahu tingkat kekuatan apa yang bisa dimilikinya mencapai. Meskipun realisasi dari auman naga hijau yang memakan jiwa agak kebetulan, jika Mu Feng tidak berlatih ribuan kali selama beberapa hari terakhir, Mu Feng bahkan tidak akan mampu memahami auman naga hijau yang memakan jiwa di bawah serangan Sonic Black Power Demon Tiger. Apa yang dikatakan King Yu tidak salah. Kekuatan Azure Dragon Roar pemakan jiwa barusan diperkirakan hanya diberikan sekitar 20 hingga 30%, tanpa pelatihan 2 atau 3 tahun. Terlebih lagi, tidak ada jalan pintas untuk berlatih seni bela diri Sonic. Tubuh Mu Feng bergerak dan dia bergerak maju lagi. Setelah menempuh perjalanan setengah jam, akhirnya kami sampai di tempat yang disebutkan King Yu. Apakah sejauh ini apakah tidak ada yang aneh? Mu Feng melihat ke tempat di depannya dan bertanya dengan ragu. Hutan pegunungan di depannya mirip dengan tempat lain di alam fantasi Sengwu. Tidak ada yang aneh di dalamnya. Hal ini membuat Mu Feng sedikit curiga. King Yu muncul, sedikit mengernyit, melihat sekeliling sedikit,
menundukkan kepalanya, melihat ke tanah, dan berkata seharusnya di bawah tanah. Di bawah tanah, kata Mu Feng sedikit aneh. Yah, perasaanku seharusnya benar. Itu berada di bawah tanah, dan berada di bawah 100 kaki. King Yu merasakannya lagi dan berkata dengan pasti. Bang! Mu Feng tidak lagi ragu-ragu, mengaktifkan tubuh Xuan Lei Tianlong, dan menghantam tanah dengan pukulan. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti jaring laba-laba yang padat, dan lubang dalam dengan ukuran puluhan muncul di depan Mu Feng. Mu Feng melompat ke dalam lubang yang dalam, mengangkat lengannya dan meninju lagi. Berulang kali, sebuah lorong perlahan terbuka. Jika Anda tidak khawatir akan membuat terlalu banyak keributan dan menarik perhatian orang lain sehingga Anda dapat mengontrol kekuatan Anda, sebaliknya, beberapa pukulan saja sudah cukup. Namun meski begitu, Mu Feng membuka jalan yang panjangnya lebih dari 100 kaki dalam waktu singkat. Saat dia masuk lebih dalam ke dalam tanah, Mu Feng menjadi semakin menyadari aura energi yang sangat menakjubkan dan kuat yang menyebar dari tanah pada. Sesaat kemudian, setelah Mu Feng meninju, tanah di depannya runtuh, memperlihatkan ruang yang sangat luas di depannya. Melihat ruang luas di depannya, Mu Feng sangat terkejut, dan untuk sesaat, dia menjadi linglung. Di ruang luas di depan Mu Feng, sebenarnya ada gas energi putih terang yang mengambang di mana-mana, memberi orang ilusi hidup, dan fluktuasi energi luar biasa yang memancar darinya. Ini, Mu Feng sangat terkejut saat dia melihat gas energi putih yang melayang di udara, seolah-olah mereka sedang berjalan-jalan santai. Ini adalah Xuan Qi murni. Sosok King Yu perlahan-lahan muncul, dan dia sedikit terkejut saat melihat gas energi putih ini. Xuan Qi murni, Mu Feng bertanya. Xuan Qi murni adalah sejenis energi seperti gas yang dibentuk oleh Xuan Li yang sangat murni. Saya tidak menyangka bahwa Xuan Qi murni akan muncul di alam ilusi Seng Wu, yang sedikit mengejutkan saya. Segera, King Yu melirik ke arah Mu Feng dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat beruntung. Semua hal besar telah terjadi padamu. Apakah ini hal yang hebat? Mu Feng tampak sangat tenang. Jelas Anda masih belum mengetahui manfaat yang dapat diberikan oleh energi mistik murni ini kepada Anda. Jika Anda ingin menerobos alam magis dalam 4 bulan ini, Anda harus mengandalkan lebih dari 1000 energi mistik murni ini. Kata King Yu sambil tersenyum tipis. Dapatkah energi misterius murni ini membantuku menerobos ke alam kekuatan supernatural? Mu Feng berkata dengan heran. Lebih dari cukup. King Yu tersenyum sedikit dan melanjutkan, Xuan Qi murni dapat dengan cepat diserap oleh pejuang yang mempraktikkan teknik apapun tanpa hambatan apapun dan tanpa efek samping apapun. Secara umum, Xuan Qi murni ini dapat diserap di hutan belantara barat. Seharusnya tidak terlalu terlihat sering kali, dan saya tidak menyangka akan muncul di sini. Jika ditempatkan di luar, saya khawatir orang-orang kuat di alam kekuatan magis dan alam Xiao Yao akan memperjuangkannya. Melihat ekspresi tenang Mu Feng, King Yu hanya tersenyum tipis. Setelah sekian lama berhubungan, dia juga sangat mengenal Mu Feng. Jika Mu Feng tahu seberapa murni Xuan Qi bisa membantunya, dia pasti akan segera menjadi gila. Apakah ini benar-benar ajaib? Mu Feng berkata dengan sedikit tidak percaya, menurut apa yang kamu katakan, mengapa Sekte Bela Diri dan Master Bela Diri di rumah Qincang tidak mengumpulkannya, tetapi membiarkan Xuan Qi murni ini tinggal di sini? Mereka tidak tahu bahwa Xuan Qi murni diproduksi di sini. Orang kuat Wu Zong dan Wu Zun dari Istana Qincang mungkin tahu tentang Xuan Qi murni ini, dan mungkin mereka ingin menyerahkannya kepada murid Istana Qincang. Selain itu, lebih dari 1000 Xuan Qi murni ini, untuk orang kuat seperti Wu Zong dan Wu Zun, jumlahnya terlalu kecil untuk memberikan efek apapun. King Yu ragu-ragu dan menebak. Begitukah? Coba saya lihat apa perbedaan antara Xuan Qi murni ini. Meskipun Mu Feng sedikit skeptis dengan penjelasan King Yu, yang pasti adalah Xuan Qi murni ini memang berdampak pada budidayanya. Mu Feng tiba-tiba melangkah dengan telapak kakinya, dan tubuhnya terbang menuju Xuan Qi murni. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mencari salah satu Xuan Qi murni. Tapi yang mengejutkan Mu Feng adalah Xuan Qi murni itu seperti ikan yang ketakutan. Ketika dia mendekat, ia melayang dengan kecepatan yang sangat cepat, membuat Mu Feng tidak menangkap apapun. Haha, jangan berpikir bahwa Xuan Qi murni ini mudah untuk dikumpulkan. Xuan Qi murni ini sudah mengandung jejak spiritualitas. Meskipun mereka tidak sadar, mereka secara naluriah akan menghindari bahaya yang akan datang. Oleh karena itu, Anda ingin mengumpulkan ini lebih banyak dari 1000 Xuan Qi murni. Saya khawatir akan membutuhkan banyak upaya untuk mengumpulkan energinya. Kata King Yu sambil tersenyum tipis. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Mu Feng memutar matanya ke arah King Yu, dan melihat lebih dari 1000 energi misterius murni lagi. Ekspresinya menjadi sedikit lebih serius, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas tiba-tiba keluar dan menuju sekelompok energi murni lagi.
Sosok Mu Feng seperti angin sepoi-sepoi, melewati udara. Hanya saja energi misterius murni tampaknya menjadi lebih kuat ketika bertemu dengan kekuatan yang kuat, dan menjadi lebih cepat ketika bertemu dengan kekuatan yang cepat, dan melarikan diri dengan kecepatan yang lebih cepat. Mu Feng gagal lagi. Ini cukup cepat. Mu Feng segera melakukan Kingsu dan Qing Win Step yang baru saja dia latih baru-baru ini. Suara angin yang bertiup tiba-tiba terdengar, dan kecepatannya meningkat seketika. Sun Lei Xuan Suci yang ganas dan mendominasi namun fleksibel melonjak keluar dari tubuhnya tangan besar dengan kekuatan misterius, tersapu seperti kilat, dan kemudian mengambil sepotong energi misterius murni ke tangan itu. Ketika Xuan Qi murni ditangkap di tangan Mu Feng menyadari kekuatan perlawanan yang menakjubkan muncul darinya. Matahari suci Lei Xuan menyembur keluar lagi, dan kemudian melenyapkan kekuatan perlawanan ini. Dengan penghapusan resistensi, energi misterius murni itu juga tersedot ke dalam tubuh Mu Feng. Selama pengoperasian Holy Sun Thunder Jue, itu berubah menjadi energi yang sangat besar yang mengepul, mengalir di sepanjang meridian di tubuh, dan akhirnya dituangkan ke dalam janin misterius di dantian. Energi mendalam yang murni dan kuat. Setelah menyerap energi misterius yang murni itu, Mu Feng juga mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraannya. Ini mungkin pertama kalinya Mu Feng menemukan energi Xuan Li murni yang terkandung dalam Xuan Qi murni. Jejak Xuan Li di tubuh energi Xuan Li di kolam pencucian sumsum kristal, jauh lebih rendah daripada energi Xuan Li murni. Energi itu murni. Mu Feng ingin menerobos ke alam magis dalam 4 bulan ini. Meskipun dia mendapat bantuan pil pemecah alam, dia masih membutuhkan banyak energi yang sangat besar. Meskipun pil pemecah alam dapat membantu prajurit di bawah alam Xiao Yao menerobos penghalang alam manapun. Tapi ini atas dasar memiliki energi yang cukup. Jika itu adalah energi dalam biasa, pemurniannya saja akan memakan waktu lama. Dan energi misterius yang murni ini begitu murni sehingga melebur begitu saja ke dalam tubuh dan dapat langsung diintegrasikan ke dalam energi yang dalam di dalam tubuh seseorang. Hal ini membuat penyerapan dan pemurnian energi misterius menjadi mudah, dan seseorang dapat menerobos ke alam kekuatan magis bahkan saat tidur. Hanya saja energi misterius murni ini sangat sulit ditangkap, dan waktu yang dibutuhkan untuk menangkapnya cukup untuk memurnikan energi misterius biasa. Memikirkan hal ini, Mu Feng hanya bisa sedikit mengernyit. Bukankah kamu masih perlu melatih langkah tarik Kingsu energi misterius murni ini bisa menjadi mangsamu? King Yu sepertinya telah memperhatikan pikiran Mu Feng dan berkata dengan ringan. Mu Feng awalnya ingin melihat apa yang bisa dilakukan King Yu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, dia tahu bahwa King Yu tidak akan membantunya, jadi dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya, dan kemudian menggunakan langkah angin tarian Kingsu untuk menangkap gerakan murni dan angin ini, hal-hal misterius. Di ruang bawah tanah yang luas, fluktuasi energi yang kuat, luas, dan murni seperti riak air. Sesosok, dengan langkah aneh, sedang mengejar Xuan Qi murni di angkasa. Kekuatan Xuan yang agung tersapu dari tubuhnya, berubah menjadi tangan besar kekuatan Xuan, dan memancing Xuan Qi murni. Wajah Mu Feng sedikit serius. Dalam 1 jam, dia hanya menangkap 3 Xuan Qi murni. Meskipun Xuan Qi murni ini hanya memiliki sedikit spiritualitas dan tidak ada kesadaran, kecepatannya agak melebihi kecepatan Mu Feng. Untungnya, Xuan Qi murni ini tidak menyerang. Jika tidak, lebih dari 1000 Xuan Qi murni ini akan cukup untuk membunuh Mu Feng. Energi Xuan Li yang terkandung dalam Xuan Qi murni ini juga melebihi semua Xuan Li di tubuh Mu Feng jumlah dari. Panggilan. Mu Feng dengan lembut menghembuskan udara putih, wajahnya tampak sangat serius, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan langkah angin tarian Kingsu juga ditampilkan. Misteri guntur matahari suci terus mengalir, berubah menjadi tangan besar dengan kekuatan misterius, menangkap mereka yang mengembara energi misterius yang murni. Pada saat ini, Mu Feng jelas telah mendorong langkah Kingsu Wu Feng hingga ekstrim. Namun, dilihat dari gerakannya yang sedikit tersentak-sentak, kendalinya atas langkah Kingsu Wu Feng hanya pada tahap awal. Namun, saat dia menangkap Xuan Qi murni, sosoknya menjadi semakin cepat, langkahnya menjadi semakin mahir, dan kecepatan menangkap Xuan Qi murni menjadi semakin cepat. Pada jam pertama, 3 saluran Xuan Qi murni ditangkap pada jam kedua, 4 saluran Xuan Qi murni ditangkap pada jam ketiga, 6 saluran Xuan Qi murni ditangkap. King Yu melihat sosok yang terbang dengan cepat, dan mengangguk sedikit, dengan ekspresi setuju di wajahnya. Selama 5 hari penuh, Mu Feng biasa menangkap Xuan Qi murni. Lebih dari 1000 Xuan Qi murni semuanya jatuh ke tangan Mu Feng. Yang mengejutkan Mu Feng adalah lebih dari 1000 Xuan Qi murni ini dapat disimpan di dalam batu kosong. Dalam 5 hari terakhir, langkah Kingsu Wu Feng Mu Feng juga mengalami kemajuan besar. Langkahnya menjadi semakin mahir,
dan gerakannya menjadi semakin cepat, yang membuat King Yu kagum. Setelah mengumpulkan lebih dari 1000 energi misterius murni ke dalam batu void, Mu Feng memutuskan untuk berlatih dalam pengasingan di sini. Tempat itu sunyi dan energi misteriusnya kaya, menjadikannya tempat yang sangat baik untuk menerobos alam. Setelah hanya menutupi lorong, Mu Feng memilih tempat datar, duduk bersila, dan secara resmi mulai berlatih dalam pengasingan. Dia mengeluarkan sepotong Suan Qi murni dan menghancurkannya. Energi Suan Li yang murni dan kuat mengalir ke tubuh Mu Feng, membuatnya merasa rileks. Suan Qi murni semacam ini memiliki pengaruh yang besar bahkan pada Wu Zong dan Wu Zun yang kuat, apalagi seorang pejuang seperti Mu Feng yang berada dalam kondisi trance. Setelah menyerap energi misterius yang terkandung dalam satu Suan Qi murni, Mu Feng jelas dapat merasakan beberapa perubahan di tubuhnya, dan auranya juga sedikit meningkat. Saya khawatir tidak diperlukan 100 Suan Qi murni untuk menyerap Suan Li energi yang terkandung di dalamnya. Dengan kekuatan energi, dapat membantu Mu Feng maju ke tahap puncak kondisi trance, kesempurnaan hebat. Memikirkan hal ini, Mu Feng merasa bahagia, dan semburan Suan Qi murni meledak. Seluruh tubuh Mu Feng sepenuhnya diselimuti oleh energi Suan murni yang dipancarkan oleh Suan Qi murni. Pada saat ini, Mu Feng mengaktifkan Holy Sun Thunder Jue, dan seluruh tubuhnya seperti cangkir hisap, menarik semua energi murni yang dalam ke dalam tubuhnya, dan kemudian mulai beroperasi sesuai dengan meridian Holy Sun Thunder Jue, dan akhirnya dituangkan ke dalam Suan Fei terus-menerus. Dengan energi mendalam yang begitu agung mengalir ke dalam tubuhnya, wajah Mu Feng mulai menjadi serius, dan aura yang dipancarkan oleh tubuhnya juga perlahan naik di bawah infus ini. Tidak ada waktu untuk berlatih, dan 3 hari berlalu dalam sekejap. Dalam 3 hari ini, Mu Feng menyerap hampir 50 helai Suan Qi murni, dan energi Suan Li di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga telah diperkuat. Mu Feng juga bisa merasakan penghalang tak kasat mata tiba-tiba muncul di tubuhnya, seolah menghalangi pengoperasian energinya yang dalam. Dia juga tahu bahwa penghalang tak kasat mata ini adalah penghalang alam. Selama dia menerobos penghalang ini, dia dapat maju ke tahap puncak alam trance, kesempurnaan agung. Waktu yang dibutuhkan Mu Feng untuk menerobos ke tahap puncak kondisi trance tidak terlalu lama, kurang dari sebulan kecepatan kemajuan pasti sangat mencengangkan. Tentu saja, ini hanya mungkin dengan bantuan Suan Qi murni. Namun meski begitu, ini sungguh mengejutkan. Menyentuh penghalang yang menerobos, hati Mu Feng juga melonjak kegirangan, dia memeras 3 Suan Qi murni secara berurutan dan menyedot semua energi yang terkandung dalam 3 Suan Qi murni ini ke dalam tubuhnya dalam satu gerakan, Qi menerobos ke puncak kondisi trance, kesempurnaan agung. Namun, tepat ketika Mu Feng hendak membuat terobosan, sepotong batu giok di dadanya tiba-tiba menyala, menyebabkan Mu Feng berhenti. Dia hampir terkena serangan balik energi Suan Li dari Suan Qi murni. Batu giok ini disebut batu komunikasi jiwa. Ini adalah alat komunikasi antara Mu Feng dan Mu Shen Hui. Ini juga dapat dianggap sebagai harta spiritual. Sebelum Mu Feng mundur untuk berlatih, dia memberitahunya kecuali ada keadaan yang mendesak penting, batu komunikasi jiwa hanya dapat digunakan. Mu Feng sedikit mengernyit, menatap batu pesan jiwa, dan melihat 5 kata muncul di batu pesan jiwa Mu Hanyu, sampai jumpa. Saudari Hanyu, kata Mu Feng dengan kaget. Dia segera berdiri dan bergegas keluar dari retret, terlepas dari terobosan kultivasinya. 530.